ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak tercatat di kitab kita. Makanya di Galatia 1 ayat 6 itu kita udah diingatkan. Karena Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, selamat datang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat siang sahabat-sahabat semua. Silakan dilanjut. Makanya di kita diingetin Bang. Makanya kan tadi kalau boleh saya sampaikan bunyinya gimana. Memang kita udah diingetin di Galatia 1 ayat 6. Karena memang kalau kita membaca Alkitab itu nggak bisa sekali, harus direnungkan berkali-kali. Kemudian kita minta hikmat. Karena nggak bisa membaca sesuai teks dan konteks. Harus tahu setiap birokop itu menggambarkan apa, peristiwanya apa, kejadiannya apa. Seperti itu. Itu mungkin dari saya. Barangkali dari Silva ada yang mau nambahin? Silakan Bang. Apa dibuka mic-nya, barangkali atau mau melengkapi dari apa yang dipaparkan dari Bang 99, silakan dibuka mic-nya. Terima kasih. Iya. Jadi mungkin apa yang dikatakan, saya tadi mengutip yang dikatakan Pak Vera, Nabi Isa sama dengan Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Nah, kalau memang itu disamakan, berarti kita harus bisa membuktikan itu. Karena kalau menurut kami orang Kristen, Nabi Isa di dalam Islam itu ya memang Nabi Isa, kalau dalam Kristen ya beda, bukan Nabi Isa. Oke, saya kembali ke awal ya, ini karena ada Bang Zuma, kebetulan ya guru kita bisa menjelaskan nanti secara detail ya. Bang Zuma saya angkat topik tadi tentang kenapa gereja Kristen Ortodok berbeda paham dengan Kristen Protestan. Itu yang saya tanyakan. Karena gereja Ortodok itu mengakui bahwa Yesus itu nabi, utusan. Sedangkan Kristen Protestan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Silakan Bang Zuma dijelaskan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, teman-teman sekalian, mohon maaf kalau saya menimpali ya. Jadi gini, Islam itu datang kemudian menjelaskan bahwa adanya pertentangan yang muncul pada umat-umat terdahulu. Ada perselisihan terkait dengan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang Indonesia harus menyadari itu bahwa Islam Kristen tahu Al-Quranul Karim itu bercerita tentang ahli kitab. Al-Quran itu bercerita tentang utusan-utusan Tuhan pencipta dan bumi. Ketika Al-Quran itu bercerita tentang konsep ketuhanan dan juga konsep ajaran di dalam implementasi sebagai hamba terhadap Tuhannya. Nah, terkait dengan tema yang teman-teman bawa, Al-Quran itu sendiri mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Kalau kami di Islam, Nabi Isa itu hanya utusan Allah yang kemudian diberi nikmat kenabian kepadanya. Sebagai contoh, suri toladan terhadap Bani Israel. Nah, berbicara mengenai Ortodoks dan juga Protestan, saya rasa ini adalah dua ajaran. Kalau kita berdasar terhadap pengajaran prinsip umum dari doktrin Ortodoks dan juga Protestan, itu sangat jelas ada sesuatu yang kemudian saya katakan tidak murni bersumber daripada Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, tolong saya dikasih ruang untuk menjelaskan, nanti diluruskan kalau ini keliru. Kalau dikatakan di dalam doktrin Ortodoks, Ekaristi itu pasti kita tahu
Orang-orang Ortodoks itu tahu itu. Perjumpaan pengorbanan dengan Yesus Kristus. Oleh karena itulah kemudian dosa diampuni melalui Yesus. Roti, anggur, kemudian berubah total menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu di Ortodoks. Nah, lalu kemudian Ortodoks juga menghormati Bunda Maria sebagai Theotokos, pembawa Tuhan. Artinya Theotokos itu mungkin rasa bahasa kita itu kalau di Indonesia kan mencerminkan sebuah konsep di mana Theotokos ini, Maria ini adalah ibu dari Tuhan itu sendiri, sebagai anak yang dilahirkan oleh manusia yang adalah Tuhan dalam wujud manusia. Nanti diluruskan. Kemudian masih dari sisi Ortodoks diterangkan bahwasanya hanya manusia atau pria yang ditasbihkan sebagai imam atau uskup yang kemudian pria yang sudah menikah dapat menjadi imam. Tetapi mereka tidak dapat menikah setelah penahbisan. Jadi uskup itu harus tetap bujang. Saya bisa potong sebentar, Bang Suma. Iya, gimana? Bang Suma, saya bisa potong sebentar. Silakan, Ya, Bang. mungkin saya mau katakan bahwa saya ini kan Protestan, saya tidak terlalu mengerti Ortodoks. Sementara Iya. Bang Suma membahas Ortodoks, sementara ini di rumah ini tidak ada orang Ortodoks. Jadi kira-kira Habis ini saya ke bagaimana? Protestan, Bang. Habis ini saya ke Protestan. Maaf, saya tengahkan lagi ya, karena topik yang saya angkat dari awal kan Bukan. saya bertanya sebentar, saya beri penjelasan biar Bang Zuma jangan salah ikutin mengerti aja ya. dulu, Ya. nggak apa-apa, ikutin Ya, aja. habis ini kita Ya. ke Protestan, Bang. Ikutin aja. Sebentar. Jadi Dengerin aja. saya tegaskan lagi ya, topik yang diangkat dari awal kan pertanyaannya adalah kenapa Kristen Ortodok berbeda paham dengan Kristen Protestan. Udah jelas, walaupun kita di sini tidak ada orang Kristen Ortodok, tapi kan pertanyaan ini tertuju pada umat Kristen yang ada, sama aja gitu. Silakan Iya. Bang Suma lanjut. Ya, sedikit lagi ya Bang ya. Nah, sekarang kita masuk ke Protestan. Saya rasa sekilas pandang tentang Ortodoks tadi itu sudah jelas saya sampaikan. Nanti diluruskan kalau keliru. Nah, kalau di Protestan, Ekaristi yang saya maksud itu sebagai lambang kasih karunia Kristus. Jadi dia tidak bersifat pengorbanan. Sementara beberapa denominasi Protestan percaya bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, sama seperti Ortodoks tadi. Sebagian besar pandangan pasca Anglikan menyangkal transformasi dan melihat sebagai satu simbolik yang nyata. Itu di Protestan. Jadi semua orang Kristen yang ingin makan roti dan anggur boleh melakukan itu, mau dia Protestan, mau dia apapun. Nah, kemudian Maria bagi Protestan itu adalah wanita suci yang dipilih untuk melahirkan anak Theos atau anak Bapa atau anak Tuhan. Jadi Maria ini tidak dikandung tanpa dosa. Tubuhnya tetap di bumi setelah kematiannya. Itu ada sebagian yang yang memahami itu. Lalu kemudian banyak gereja Protestan itu menahbiskan wanita menjadi pendeta. Ya, itu yang ada di Protestan. Kalau nanti saya keliru tolong diluruskan. Lalu kemudian kebanyakan dari Protestan itu percaya kepada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri ini adalah berasal dari Bapa dan juga berasal dari Anak. Jadi perbedaannya itu nampak dari peran Ekaristi, peran Maria dan juga orang suci, kemudian pendeta dan selibat, trinitas, liturgi dan beberapa item-item yang menjadi pokok fundamental yang membedakan antara Ortodoks dengan Protestan. Nah, sekarang izinkan saya 1 menit. Dalam pemahaman saya sebagai seorang Muslim, Yesus adalah individu yang sangat jelas utusan Tuhan yang menerima firman dari Tuhan, tugasnya untuk menyampaikan firman tersebut. Nah, sedangkan Ortodoks dan juga Protestan, mereka tidak memiliki legalitas dari Yesus. Layaknya Musa memberikan legalitas kepada orang-orang Yahudi kemudian untuk mengajarkan Torah, mengamalkan Torah. Sementara Yesus tidak pernah memberikan legalitas kepada Protestan, kepada Ortodoks, kepada Kristen untuk kemudian melaksanakan apa yang ada termaktub di dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab kanonik. Artinya bahwasanya Ortodoks maupun Protestan sama-sama tidak memiliki legalitas dari Yesus sebagai pelanjut atau sebagai pengikut. Saya kira itu poinnya dari saya. Terima kasih.
Silakan. Tafadhol. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ya, kalau boleh saya nyampain sih sebenarnya gini. Kita berpatok pada janji di kitab Yeremia 31. Yeremia 31 pasal 31. Sesungguhnya aku datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi ada perjanjian yang diperbarui pada waktunya. Nah, kalau Tuhan Yesus turun ke dunia, dia memang untuk menggenapin perjanjian, ya, karena Allah udah berjanji ke Abraham, ya kan. Tapi bangsa Israel kan tegar tengkuk, ya kan. Kemudian juga Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini, belum waktunya aku mengajar ke bangsa yang lain, ya kan. Makanya waktu dia bangkit, dia memerintahkan murid-muridnya untuk jangan pergi dulu berkumpul. Karena apa? Karena akan turun hari Pentakosta. Artinya apa? Hari pentabisan bagi mereka, ya, akan dibekalin dengan roh penghibur atau Roh Kudus. Untuk apa roh penghibur itu? Untuk memberi kekuatan agar dia, ya kan, penuh sukacita. Waalaikumsalam Bang Hamid. Silakan Bang Hamid kalau mau naik. Lanjut. Ya. Jadi dari dasar itulah maka baru diperintahkan, ya kan, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku, ya. Dan dalam pengabaran itu pun terjadi pertentangan, ya, karena murid-murid Tuhan Yesus, ya, kebanyakan juga orang Yahudi, ya. Pertentangannya yaitu bahwa orang Kristen harus disunat atau nggak perlu disunat, seperti itu. Karena satu sisi mereka masih terbawa dogma kebudayaannya. Ya. Nah, itu mungkin pandangan dari saya. Barangkali Bang Silva bisa mau nambahin. Silakan Bang Silvante dibuka mic-nya aja untuk menambahkan atau melengkapi apa yang dipaparkan sama Bang CR99. Silakan. Bang Silvante, silakan. Ya, suara saya kedengaran? Halo. Ya, suaranya kedengaran ya? Ya, udah, aman. Lanjut. Ya, jadi saya hanya mempertegas bahwa tadi di akan Bang Suma bahwa tidak mendapat mandat dari Yesus seperti Musa. Mungkin kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, sering disebutkan bahwa amanat agung yaitu yang kami tahu bahwa perintah Tuhan untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya. Ya, silakan lanjut. Atau gimana Bang Silvante? Sebelum nanti ditanggapi lagi sama Bang Juma. Ya, Sudah cukup Bang Silvante? Ya, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Silvante. Silakan Bang Juma dibuka mic-nya, tafadhol. Maaf, sebelum Bang Juma saya sedikit komentar sedikit boleh ya, Host ya? Oke, silakan. Ya. Jadi kesimpulan dari saya begini, yang saya minta penjelasan kenapa gitu ya Kristen Ortodok mengakui bahwa Yesus itu utusan Nabi gitu ya, kemudian mengakui bahwa akan datang Nabi terakhir yaitu Ahmad.
Berarti Kristen Ortodok ini dia memakai Injil Barnabas, dipakainya gitu. Itu dari saya pertanyaan. Mungkin Bang Zuma bisa melanjutkan. Silakan Bang Zuma. Baik, terima kasih Bang Silvante. Bang Juma, silakan buka mic-nya, tafadhol. Iya, baik. Jadi gini, sekali lagi saya katakan kalau terkait dengan Islam itu legalitasnya itu jelas. Bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa akan datang ya Nabi sebagai penutup para rasul gitu. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 51. Itu jelas tuh. Jadi pereksistensi para nabi kemudian Allah mengatakan kepada seluruh nabi-nabi nih di pereksistensi nih. Ya, sebelum kemudian mereka dicipta di atas muka bumi. Allah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Summa ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Jadi di ayat ini dikatakan Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin. Jadi seluruh nabi diambil perjanjiannya pada itu. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian setuju? Apakah kalian menerima perjanjian denganku ini? Atas yang demikian itu, mereka para nabi kemudian menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Maksud daripada ayat ini, wa ana ma'akum minasyahidin, antara nabi dan Allah itu mempersaksikan bahwa nanti akan datang sosok rasul sebagai khataman nabiyyin. Nah, lalu apa hubungannya dengan sahabat-sahabat Kristen? Apa hubungannya dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sini? Hubungannya adalah bahwasanya agama terdahulu, agama Kristen ini adalah agama ajaran yang dientaskan dari ahli kitab. Jadi umat Islam juga harus mengakui bahwa Kristen ini awal mulanya berasal dari ahli kitab. Lalu kemudian ahli kitab ini mendirikan sebuah pengajaran yang membawa materi-materi yang bersumber dari kitab para nabi. Nah, dari sanalah kemudian pengajaran-pengajaran itu muncul. Seperti misalnya, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu poin pertama. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Keadilan, kebenaran, penginsapan dunia akan dosa. Artinya, kalau kita mau mengukur secara logika sehat, apa yang ada di dalam ajaran Kristen hari ini yang kira-kira ketika diajarkan pada masa Yesus, orang-orang Yahudi tidak mampu kemudian menanggungnya. Kira-kira apa? Ajaran kasih, ibadah sekali seminggu, atau tidak disunat, atau menyembah kepada Yesus, atau apa gitu. Saya rasa tidak ada yang berat di Kristen ini. Nah, sedangkan Yesus masih banyak, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Sedangkan kalau dikatakan Kristen adalah ajaran kasih itu sudah diajarkan oleh Allah jauh sebelum Kristen itu ada. Contoh misalnya di dalam satu Raja-Raja, ya, ini saya bukan mau berceramah ya teman-teman, tapi tolong diluruskan. Satu Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Ya, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum seperti yang tertulis dalam kitab Musa, supaya engkau beruntung dalam segala kelakuanmu. Ini ajaran kasih. Di dalam Ulangan 11 nomor 1 juga ajaran kasihnya sangat jelas. Jika kamu kasih kepada Tuhanmu, taatilah kepada perintahnya. Jadi ajaran kasihnya itu jelas. Artinya bahwa ajaran semua ajaran Kristen hari ini ketika dinisbahkan kepada masa Yesus, ajaran itu bukan ajaran berat, bukan ajaran yang belum bisa ditanggung. Nah, bagaimana dengan Islam? Ketika Islam datang hari ini, kemudian ajaran Islam itu didudukkan perkaranya kepada ajaran Yesus pada masa itu, maka jelas ajaran Islam itu tidak sanggup untuk diterima oleh bangsa pada masa Yesus. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Bisa kita bayangkan,
Kalau pada masa Yesus, Yesus sudah mewajibkan haji. Bisa kita bayangkan, kalau pada masa Yesus sudah mewajibkan sholat 5 kali sehari. Ya, wajib hukumnya. Segala aspek yang ada di dalam syariat Islam. Atau boleh kita bayangkan kalau pada masa Yesus, Yesus mengajarkan Bani Israel untuk sujud ruku menghadap ke Mekah. Bisa kita bayangkan. Apakah mereka bisa menerima? Tentu tidak. Untuk itulah kemudian ketika Yesus mengatakan akan datang sosok penghibur, penolong lain, maka yang saya katakan di sini itu adalah ajaran agama Islam. Nah, sekarang teman-teman silakan Anda meluruskan pemahaman saya ini. Kenapa? Itu lagi tadi yang saya katakan. Kristen dan juga dalam hal ini Ortodoks dan Protestan tidak memiliki legitimasi dari Yesus terkait dengan apa yang diimani hari ini. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan Shalom alaihim, damai sejahtera untuk kalian. Aku tinggalkan shalom untuk kalian. Nah, sementara shalom ini adalah Islam, damai sejahtera. Berarti yang ditinggalkan oleh Yesus itu adalah kedamaian. Bagaimana caranya bisa damai? Dengan adanya aturan-aturan main yang harus diberlakukan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada sesama manusia. Artinya bahwa setelahnya akan ada konsep pengajaran yang membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pernyataan Yesus. Artinya kita harus kembali kepada pokok utama di dalam surah Ali Imran ayat 81 tadi. Bagaimana sosok Nabi semuanya mengajarkan menyembah kepada esensi yang tak terlihat. Bukan yang kemudian diajarkan oleh orang dari barat. Ada Tuhan yang datang kemudian dalam rupa manusia. Saya kira itu sederhananya teman-teman. Dan saya paham keberadaan saya di sini pasti menyelisih teman-teman. Ini dialog agama, bukan saling hujat. Silakan Anda luruskan. Karena saya paham Anda semua menganggap apa yang saya sampaikan ini itu adalah sesuatu yang bengkok. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Silahkan Bang CR99, apa yang tadi dipaparkan Bang Juma, barangkali ada tanggapan, sanggahan, ataupun ada pandangan yang lain, silahkan disampaikan. Terima kasih. Iya, makasih Bang Juma. Iya, saya tidak membantah bahwa itu adalah iman kepercayaan Bang Juma sendiri, iya kan? Dan meyakininya, ya saya menghargai hal itu. Saya hanya mengatakan bahwa di kepercayaan saya, ya, di ajaran saya bahwa tidak ada nabi lagi sesudah Yesus turun. Seperti itu. Dari mana dasar pemikiran itu? Seperti yang barusan saya bacakan di Yeremia 31 pasal 31 bahwa Tuhan telah mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kemudian di ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangannya mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Terus disambung, diingatkan lagi. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktunya itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadikan Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajarin sesamanya atau mengajarin saudara-saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kepercayaan orang Kristen yakin bahwa setelah ditebus di kayu salib, Tuhan sudah menaruh untuk orang-orang yang percaya di dalam hatinya. Dan Tuhan akan hadir, ya, berdiam dalam diri kita, dalam roh kita,
kalau kita percaya. Makanya orang Kristen kalau berdoa, ya, di mana kita berkumpul 3 atau 2 orang lebih, ya kan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan doa yang sungguh-sungguh, ya, besar kuasanya bagi orang yang percaya. Itu pemahaman orang Kristen. Ya, itu ajaran kami. Silakan Baik, Bang. sudah cukup Bang Silva, barangkali mau nambahin. CR 99 sudah cukup. Baik Bang Silvanti, silakan dibuka mic-nya untuk juga sama menanggapi ataupun melengkapi paparan dari Bang CR 99 terkait tadi apa yang disampaikan dengan Bang Juma. Silakan dibuka mic-nya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi apa yang dipaparkan Bang Suma tadi, ya itu mungkin Bang Suma mengkaitkan Alkitab dengan Al-Quran. Jadi itu sah-sah saja karena pemahaman Bang Suma sendiri. Tapi kami di Kristen tidak pernah, untuk saya tidak pernah memahami Alkitab lalu mentafsirkannya atau mengkaitkannya dengan Al-Quran. Jadi pasti akan berbeda kalau kita mau bahas lebih lanjut. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa itu sah-sah kalau memang itu menurut Pak Juma. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum, selamat bergabung Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja dulu. Selamat siang Bang. Salam NKRI. Baik, baik. Bang Juma, silakan ditanggapi lagi. Sebenarnya mungkin lebih coba masuk ke dalamnya. Tadi kan sama-sama berpegang pada kitab sucinya masing-masing. Silakan kalau mau ada, mohon maaf ya kalau saya bahasakan mengkomparasi tentang keotentikan atau dalil-dalil dari masing-masing kitab suci terkait dengan tadi pernyataan masing-masing di awal itu dari kedua belah pihak, sehingga kita nanti akan melihat di mana perbedaannya, mana yang punya bukan punya ya, mana yang lebih bisa diterima, mungkin seperti itu. Silakan Bang Juma. Tafadhol. Iya, baik. Jadi gini teman-teman, kapasitas saya itu bukan untuk kemudian menghakimi ya, tapi ini berbicara mengenai iman saya. Iman saya yang saya pegang, yang karena kita dialog, sah-sah saja kemudian teman-teman Kristen itu mengetahui iman dari Bang Suma, kan gitu ya. Al-Quran mengatakan begini dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadi pencipta langit dan bumi yang kami yakini, sekali lagi, yang kami yakini sebagai seorang muslim, bahwa Tuhan yang kami yakini itu adalah Dia esensi yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus kepada Bani Israel. Jadi hal itu tidak boleh dipatahkan, karena itu iman kami. Kebetulan saja Yesus lebih dulu datang mengaku utusan kepada Bani Israel, lalu kemudian Al-Quran datang belakangan menceritakan itu. Jadi itu nggak boleh dipatahkan gitu. Kecuali teman-teman Kristen kemudian ingin mengatakan, oh di dalam kitab kami tidak ada yang disebut utusan. Di kitab kami tidak ada manusia yang lahir tanpa ayah. Di kitab kami tidak ada utusan kepada Bani Israel. Tapi selama itu diiyakan, maka mari kita berdamai untuk mengkaji ini. Nah, Al-Quran tadi mengatakan seperti itu. Wa iskanallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai engkau yang diutus kepada Bani Israel, yang bernama Isa, yang lahir tanpa ayah. Apakah dirimu yang mengajarkan orang-orang untuk menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada Allah? Allah di sini, mohon maaf sekali lagi, Allah di sini adalah Tuhan yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menyebutnya Allah. Apakah kamu yang mengajarkan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu sebagai sembahan, ya, selain daripada aku? Begitu juga ibumu. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah,
Aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, kami umat Islam ini belakangan muncul. Kebetulan kami terlibat di dunia apologet. Rupa-rupanya di dalam kitabnya teman Kristen, sekali lagi mohon maaf, di dalam Yohanes 12 nomor 49, Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti, sebagai umat muslim yang datang belakangan, ketika bersandarkan kepada Al-Maidah ayat 116, ternyata benar oknum yang datang kepada Bani Israel mengaku dia tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Lalu bagaimana dengan teman-teman Kristen? Kami hargai. Makanya muncul di pernyataan saya di awal, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Ortodoks dan juga terhadap Protestan. Yesus selalu menyebut shalom. Nah, Islam itu bahasa Arab. Shalom bahasa Ibrani, bahasa serumpun. Dari keturunan Abraham, ada 3 bahasa serumpun. Abraham, Ibrani, kemudian Aramaik dan juga Arab. Ini bahasa yang tidak bisa dipisahkan karena serumpun mereka. Nah, lalu kemudian kalau sahabat-sahabat kita di sini, saudara-saudara saya yang saya kasihi, mengatakan ajaran Kristen itu pondasinya adalah kasih. Saya katakan sekali lagi, kasih itu adalah apa yang saudara jelaskan di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Jadi kasih itu adalah ketika Tuhan menyimpan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, kasihnya orang-orang Bani Israel ini kudu wajib hukumnya taat kepada ajaran itu tadi. Ulangan 11 nomor 1 misalnya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Berarti Efesus 2 nomor 15 nggak berlaku. Nggak berlaku pembatalan hukum Taurat dengan matinya Yesus itu nggak berlaku. Kemudian di dalam Ulangan 6 nomor 17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan yang diperintahkannya kepadamu. Berarti pembatalan hukum Taurat yang diajarkan belakangan oleh Paulus itu nggak berlaku. Sementara Yesus nih, tolak ukurnya. Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kata siapa? Yesus. Yesus yang mengatakan itu, bukan Bang Suma. Lalu kemudian Musa mengatakan apa? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Ortodoks? Bagaimana dengan Protestan? Ternyata agama-agama ini adalah agama yang membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketetapan yang ada di dalamnya berdasarkan instruksi Paulus. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Satu pengajaran yang sangat bertentangan. 1 menit dari saya. Yosua 1 nomor 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan, janganlah menyimpang ke kiri, supaya kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 17, apakah yang kau anggap aku baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Berarti kalau mau hidup kembali kepada ketetapan hukum Taurat, Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Berarti pengajaran Paulus yang mengentaskan ajaran Kristen dengan beberapa sekte, mohon maaf sekali lagi saya katakan, harus batal demi pernyataan Yesus.
Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan, aturan yang ada di dalamnya. Artinya pernyataan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap, itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan mudahnya orang Romawi membunuh anak Maria. Dengan semudah itu juga Tuhan telah dibatalkan aturannya. Sekarang sahabat coba pikirkan, kira-kira pernyataan Yesus ini ketika mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap, apa betul itu ternyata tidak benar? Karena kenapa? Romawi dengan hanya mudah menghilangkan semua itu dengan menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang salib. Silakan. Demikian, tolong diluruskan. Ini akidah saya. Saya tidak sedang mendakwai teman-teman. Ini akidah saya. Inilah Islam. Nah, katakan Islam itu salah, katakan Islam itu sesat, katakan Islam itu keliru, dengan sahabat-sahabat Kristenku yang saya kasihi menjelaskan kepada saya duduk perkara sebenarnya seperti ini. Bang Suma tidak ngerti apa-apa, Bang Suma tidak paham apa-apa. Silakan pahamkan kepada saya. Baik. Baik, terima kasih Bang Juma, Tafadhol. Sebelumnya mungkin Bang Handi silakan sebelum nanti ditanggapi atau dikomentari sama yang teman-teman Kristen, saya kasih kesempatan kepada Bang Handi untuk juga ikut menanggapi dari diskusi ini. Silakan Bang Handi, terima kasih. Oke, untuk menghormati teman Kristen ya, Bang Juma kan sudah banyak waktunya ya. Nanti season berikutnya saya berbicara supaya lebih fokus saja. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bang Handi. Silakan Bang CR99 ataupun Bang Silpante untuk menanggapi, menyanggah ataupun mengoreksi dari apa yang tadi disampaikan Bang Juma sehingga diskusinya bisa tetap berjalan. Silakan, terima kasih. Bang Silpa dulu atau boleh saya? Bang CR99 dulu deh. Bang Silpa masih ditutup mic-nya. Silakan Bang. Oke, makasih Bang Juma. Kita diajarkan kalau kita tidak mau dihakimi, jangan menghakimin saudaramu, ya kan? Saya tetap menghargai keyakinan dan iman Bang Suma, karena kita juga bersaudara dalam satu NKRI, ya. Tuhan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi Dia menggenapi, ya kan? Makanya seperti yang tadi saya katakan bahwa perjanjian baru yang akan diberikan oleh Allah di pasal ini, aku akan menaruh Tauratku di setiap batin mereka, seperti itu. Itu yang saya ingatkan kembali. Kemudian apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus? Karena yang bisa menjalankan hukum Taurat tanpa bercela cuma Tuhan Yesus sendiri. Ya, hukum Taurat ini ya mengandung aturan-aturan ya yang menyebabkan orang menjadi terhukum. Makanya ada tradisi mereka untuk penebusan dosa penyembahan yang harus melalui iman besar mereka, seperti itu. Ya. Apa sih hukum yang digenapin itu? Adalah dua hukum yang disampaikan dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, itu hubungan dengan Allah yang tercatat di hukum Taurat dari 1 sampai 5. Apa sih hukum yang kedua? Ya. Kasihinlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini juga kalau dua hukum ini ya kita sudah imanin dan sudah ditaruh, maka apapun yang kita lakukan ya
kita akan bisa memilih apakah ini menyakitkan manusia, apakah ini akan menyakitkan Allah. Seperti itu. Jadi dua hukum inilah yang kita diberi tuntunan oleh siapa? Oleh Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang sudah dijanjikan dalam hari Pentakosta. Nah, itu dari gambaran saya. Barangkali Bang Silva mau nambahin. Oke, baik. 9 dengan atau masih ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya kasih waktu. Bang Cukup CR, kayaknya dari saya. cukup. Baik Bang Silvan. Oke, baik Bang Silvati, silakan dilanjutkan atau digenapi atau mau dilengkapi dari apa yang disampaikan Bang CR 99, saya persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit menyangkut pernyataan Bang Suma tadi. Jadi sempat Bang Suma menyatakan atau membuat pernyataan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa. Jadi saya tidak akan membantah kepercayaan Bang Suma, tapi itu harus kita harus bisa ada pembahasan lebih lanjut. Tapi saya tidak masuk ke situ. Lalu Bang Suma mengutip Yohanes 12 ayat berapa tadi saya tidak tahu, tapi itu menceritakan tentang Yesus sebagai utusan. Ya, kalau untuk saya sebagai utusan memang manusia sebagai utusan, tapi pertanyaan saya, apakah dari pihak Muslim menerima Yesus itu sebagai Tuhan? Kan tidak. Nah, karena begini, karena orang Yahudi itu Yesus sampai disalibkan karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi berarti apa yang Tuhan Yesus nyatakan itu berarti dia menyatakan diri dia sama dengan Tuhan. Jadi kalau memang Bang Suma menjelaskan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan, saya tetap terima itu. Tapi pertanyaannya, apakah Bang Suma mau terima seperti kepercayaan orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? Kan tidak pernah orang Islam akan menerima itu. Ya mungkin sekian untuk dari saya. Oke, baik Bang Silvanti, silakan Bang Juma untuk ditanggapi dan dijawab juga. Tadi ada pertanyaan dari Bang. Oh, boleh saya nambahin dikit baru silakan. Maaf Bang Juma, ditahan dulu. Ya. Silakan Bang CR 99. Sebenarnya yang menyelipkan Yesus, yang punya keinginan menyelipkan itu bukan Romawi, tapi imam-imam besar. Ya, yang dia mau melakukan perbuatan itu, dia cuci tangan, dia melempar ke Kaisar Pilatus. Cuma Kaisar Pilatus diingatkan oleh istrinya karena dia bermimpi tentang Yesus, sehingga dia nggak berani, makanya dia mengembalikan lagi, ya kan, ke imam-imam besar. Kemudian dia cuci tangan, kemudian diambil seperti pilihan, maka diambillah seorang penjahat yang kena hukuman mati, Barnabas, didampingin dengan Yesus. Ya, orang-orang Yahudi dan itu untuk memilih siapa yang harus aku bebaskan dan siapa yang akan saya salibkan. Pilihannya diserahkan. Ternyata mereka pilihannya Yesus yang disalibkan, Barnabas yang harus dibebaskan. Ya, itu mungkin yang saya tambahin. Oke, cukup Bang CR 99. Baik, sebelum Bang Juma, saya infokan kepada teman-teman di bawah, barangkali ada teman-teman dari Kristen yang mau naik ke Komal, silakan kirim permintaan. Nanti saya coba naikkan, biar nanti nggak apa-apa sih, nanti saya naikkan, mungkin nanti Bang Indayani atau siapa di bawah dulu. Bang Juma, silakan tadi tanggapannya dan juga. Sebentar host. Ya? Sebelum saya turun, nanti bisa digantikan oleh Otan juga ya. Sebelum saya turun, izinkan saya menyampaikan statement saya dah. Boleh ya? Silakan. Terima kasih. Ya, buat rekan-rekan Kristen ya, sebelum saya turun ke bawah, gantian gitu. Saya hanya menegaskan di sini ya, selama Anda tidak mau membukakan mata Anda membuka Injil Barnabas atau Injil Filipus, di situ banyak tercantum termaktub hal-hal yang paling
fakta, paling realita ya mengenai Yesus gitu ya. Bahwa Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Nah, kemudian yang saya tanyakan, siapa yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Itu satu. Kemudian selama Anda, umat Kristen, tidak pernah mau mengakui adanya nabi terakhir yang turun ke bumi, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, selama itu pula pintu hidayah Anda akan tertutup, tidak akan pernah terbuka. Tapi bila Anda mempelajari Injil Barnabas, Injil Filipus, baru Anda akan terbuka bahwa kehadiran Rasulullah SAW itu memang ada nyatanya. Demikian. Jadi kalau untuk Bang Silvanti memprotes Bang Zuma tentang Yesus itu Tuhan, sudah dijawab kok. Sudah dijawab oleh Bang Zuma tadi bahwa Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Demikian saya harapkan umat-umat Kristen cobalah belajar untuk membuka mata, membuka diri tentang Injil yang ada gitu ya. Jangan ada Injil-Injil yang dihilangkan. Demikian dari saya, terima kasih host, terima kasih Bang Handi, terima kasih Bang CR, Bang Zuma. Salam. Sama-sama Bang. Ya, salam sejahtera buat semua, salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Indayani. Closing Saya boleh statement-nya tanggapin sebentar? Sebentar. Saya biar Bang Indayani mau turun dulu, katanya. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Dan terima kasih tadi closing statement-nya. Silakan Bang CR99 kalau mau menanggapi. Iya. Ya, saya hargain Bang Indra ya tadi ya. Iya. Dan ini karena memang di ayat kita pun diingatkan dalam 1 Galatia pasal 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, itu kita diingatkan dalam kitab kita seperti itu. Itu aja, saya hanya menambahin itu aja. Baik. Terima kasih Bang CR99 tanggapannya. Bang Juma silahkan ditanggapi dan juga dijawab tadi dari pertanyaan yang tentang apakah umat Islam juga meyakini bahwa itu sebagai Tuhan. Bang Silvanti kalau nggak salah. Silahkan dibuka mic-nya, tafadhol Bang Juma. Sebelum nanti ke Bang Handi ya, silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi teman-teman, ini iman saya itu Islam, dan kemudian saya adalah apologet. Artinya ada ruang dalam kehidupan saya itu untuk belajar Bible yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Jadi gini, saya ngambil dari belakang ya sampai ke depan supaya saya ingat terkait dengan Injil. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil seorang murid. Bernama apa? Bernama siapa? Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu perkataan Yesus di dalam kitab yang Anda imani, sahabat imani, dan saya pelajari. Filipus, ikutlah denganku. Saya belum pernah menemukan di dalam kitab saudara Lukas, ikutlah denganku. Paulus, ikutlah denganku. Tetapi seketika kemudian Paulus mengatakan, ya, Injil selain daripada Injil yang aku beritakan itu adalah sesat, nah, kata beliau. Sementara kalau kita melihat yang tadi Yohanes 1, Filipus ini adalah murid yang dipanggil, disebut langsung namanya oleh Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8 oleh Lukas, beliau menceritakan kalau
Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Lalu apa hubungannya Bang Suma? Pengakuan Yesus di dalam kitab saudara, banyak data yang mengatakan bahwasanya dia menerima firman dari Tuhannya. Dia menyampaikan firman dari Tuhannya. Dan sebelum terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 nomor 24 atau 17 nomor 8. Semua pernyataan-pernyataan tentang firman Tuhan, Yesus sudah utarakan kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke langit. Jadi Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang berasal dari Yesus, yang diimani oleh orang Yahudi, lalu kemudian dikatakan Injil Injil Paulus jauh lebih sah daripada yang diajarkan oleh Filipus. Yesus mengatakan gini, Bung. Di dalam Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Berarti murid-murid ini, si Filipus ini sudah menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Lalu Yesus sampaikan kepada Filipus. Berarti yang berhak untuk menyampaikan Injil, yang berhak untuk menyampaikan firman yang Yesus terima adalah Filipus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul. Ini kesaksian daripada Lukas. Lukas mengatakan banyak berita-berita yang terjadi di antara kita. Aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Peristiwa ini kemudian direkam oleh Lukas dan di situ diceritakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8. Anda bisa cari di data nomor 8, lalu kemudian di data nomor 11, lalu kemudian di data nomor 14, nomor 13 dan seterusnya. Sangat jelas sekali dikatakan Filipus di sana mengajarkan Injil Yesus. Nah, artinya bahwasanya kita harus mencari di mana Injil Yesus ini berada. Di mana Injil Yesus ini kemudian ada. Karena Filipus berbicara di dalam Kisah Para Rasul 8, endingnya di nomor 35, dikatakan bahwasanya maka mulailah Filipus berbicara, bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan oleh Filipus ini sudah pasti bukan surah-surah Paulus. Nah, ini dia. Lalu kemudian kita berpindah ke data yang tadi. Ketika saudara mengatakan, guru, hukum manakah yang terutama dan hukum manakah yang kemudian utama dan terutama di dalam hukum Taurat? Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 22? Anda sudah mengatakan tadi, sahabatku, saudaraku. Ya. Hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukum yang utama, hukum terutama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Nah, mari kita lihat implementasi daripada maksud Yesus ini. Kasihilah Tuhanmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kita lihat data yang saya sajikan tadi. Ketika manusia itu mengasihi Tuhan, apa yang lakukan? Harus berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu, artinya haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Artinya, kalau mengasihi Tuhan, maka manusia itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan, ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Lagi-lagi, sekali lagi saya katakan, lagi-lagi ajaran saudara-saudara gugur di sana. Kenapa? Karena ternyata agama Anda itu dilahirkan dari pembatalan terhadap ketetapan, peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Padahal perintah mengasihi Tuhan adalah melaksanakan dengan setia segala ketetapan yang ada dalam kitabnya Nabi Musa, seperti yang dituliskan oleh hambaku Musa. Nah, lalu kemudian yang kedua, kasih terhadap sesama manusia. Seperti apa Yesus mengatakan kasih terhadap sesama manusia itu? Ternyata Yesus lagi-lagi mengatakan kasih kepada sesama manusia itu adalah mengajarkan orang lain untuk melakukan hukum Taurat. Itu baru kasih. Di mana tertulis? Coba kita lihat di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan
salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia menduduki tempat yang terendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini, artinya kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya mengasihi Allah, mentaati hukum Taurat, mengasihi sesama manusia, memerintahkan, mengajarkan, mengajak orang lain untuk menjalankan hukum Taurat. Kasih kepada Allah, taat kepada hukum Taurat. Kasih kepada sesama manusia, mengajak manusia untuk taat kepada hukum Taurat. Itu jelas di dalam Matius 5 nomor 19 sampai nomor 20. Jadi hukum utama tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Sementara agama teman Kristen, mau dia Ortodoks atau Protestan, itu tidak lagi menggunakan hukum Taurat. Tidak lagi melaksanakan hukum Taurat. Nah, bagaimana, apa korelasinya dengan umat Islam? Umat Islam ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas, inna arsalnaka bil haqqa basyiran wa nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, dengan kebenaran. Sebagai apa? Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai penghibur? Kenapa dia dikatakan sebagai pembawa kabar gembira? Karena Yesus, Musa, Daud, Salomo hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nathira. Diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, Yesus itu mengakui, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kalau ajaran Kristen didudukkan di zaman Yesus pada masa itu, apakah sulit? Apakah orang-orang Yahudi akan menerima? Akan sulit untuk menerima? Tidak. Justru mudah sekali. Kenapa? Sudah dibatalkan hukum Taurat. Tidak ada yang susah. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya ada ajaran yang lebih berat dari hukum Taurat itu sendiri. Apa itu? Al-Quranul Karim, syariat Islam itu sendiri. Itulah yang berat, yang tidak bisa diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang, 1 menit. Sekarang, kalau kita kemudian menjadi seorang Muslim, apakah kita menjauh dari Yesus? Apakah kita meninggalkan Yesus? Tidak. Justru kita menjadi pengikut yang setia. Apa buktinya? Kita mendudukkan perkara yang Yesus persaksikan dirinya kepada Bani Israel. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Betul. Tapi Islam menerima Yesus sebagaimana Yesus mempersaksikan dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Islam menerima itu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala mujizat, segala pekerjaan, segala tanda-tanda, segala kedahsyatan, segala hal yang luar biasa yang aku lakukan di hadapan Bani Israel, pekerjaan-pekerjaan itulah yang justru menjadi saksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam hanyalah utusan Allah yang memerintahkan kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sekarang apakah gugur Islam ini ketika kita mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Ternyata tidak, karena kesaksian Yesus sendiri terhadap Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Sementara Yesus itu Tuhan, tidak ada kesaksiannya bahwa dia itu adalah Tuhan. 30 detik. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu disalib oleh karena Yesus mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Dijawab sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Berarti Yesus mengaku Allah, Yesus mengaku Tuhan, karena dia hanya sebagai utusan Tuhan, sebagai penyampai firman dari Tuhan. Demikian sementara. Mohon diluruskan ketika pandangan saya ini nyata-nyata bengkok sesuai dengan Bible. Silakan.
Terima kasih. Tafadhol Bang Mat. Silahkan Bang Handi barangkali mau menambahkan atau melengkapi. Silakan. Iya. Ya saya nambahin dikit aja, sebenarnya Bang Juma udah lengkap ya teman-teman ya. Begini aja deh, kita fokuskan saja topik kita yang sering tidak berkesudahan ya. Apa itu? Kami Muslim itu tiap hari meluruskan bahwa Yesus itu utusan. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri si Yesus itu. Gak perlu pakai Al-Quran, kita pakai saja Bible itu sendiri ya. Banyak sekali datanya Yesus itu adalah utusan. Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Matius 10:40, Yohanes 5:37, 8:26, 12:44, 17:3, semuanya begitu. Termasuk ujung dari ini semua. Betul kata Bang Juma, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Yang menjadi problem tiap hari di sini adalah persekutuan atau bagaimana Matius 5, 18, 19, 20 versus Efesus 2:15. Ini yang membuat teman-teman Kristen kesulitan dalam hal membuktikan Yesus itu Tuhan. Kemudian diambillah suatu kesimpulan untuk keluar dari perselisihan antara Matius dan Efesius, dibuatlah satu rumusan menjadi Trinitas. Trinitas inilah yang membuat ada semacam keraguan dan sulit untuk diterka dan menjadi misterius. Dan inilah yang membuat teman-teman Kristen dalam konsep ketuhanannya itu selalu abu-abu, tidak pernah valid dalam menyampaikan argumentasi bahwa Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Terpecah belahlah mereka, membuat denom sesuai selera, gitu ya, membuat sinode sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Akhirnya apa? Teman-teman yang tidak belajar terlalu jauh, akhirnya mudah untuk didominasi doktrin-doktrin tergantung di mana mereka berada begitu. Untuk itu teman-teman Kristen lebih baik saja, jujur saja, kembali ke ajaran Yesus gitu. Kalau bisa belajar dengan baik, cari di Bible, jangan cari di artikel manapun, cari di sana di mana itu Yesus itu Tuhan. Itu aja dulu. Kenapa tadi saya bilang Matius dengan Efesus 2:15 itu tak beraan? Bang Juma udah menerangkan bahwa tak satu titik pun dihilangkan oleh Yesus waktu dia mengajar itu. Menganjurkan tidak boleh dihilangkan satu titik, kata Yesus gitu. Tapi persoalannya adalah Yesus belum ngajarin semuanya. Masih banyak yang ingin ku sampaikan, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran begitu. Tapi ditabrak oleh Paulus di Efesus 2:15 dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Datanglah beberapa scholar-scholar, pendeta, ya Esra Soru, Budi Asali, semuanya mengatakan begini, hukum Taurat itu dibagi-bagi dong. Ada hukum sipil, ada seremonial dan seterusnya. Cara ngelesnya ada aja jalannya gitu loh. Membuat teman-teman yang baru nongol nih pusing, yang mana yang gue pegang gitu. Untuk itu biar topinya nggak kemana-mana, ya. Lebih baik teman habis ini nanti pakai Bible, buktikan kalau Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Kalau ada, ya tentu kami juga memaklumi Anda bahwa Anda udah belajar peras keringat mengeluarkan duit sekolah STT sampai ke luar negeri gitu. Tapi kok nggak nemuin gitu loh datanya Yesus menciptakan alam semesta, Tuhan yang disembah kok. Kok nggak nemu gitu. Kamu buang duit belajar selama ini. Nah, untuk mengirit waktu tidak buang duit, cukup mendengarkan diskusi, pakai akal sehat, buang doktrin, ya syahadat saja. Gak ada jalan lain kecuali Anda mau pemborosan tiap hari. Ingat nanti diminta pertanggung jawabannya nanti. Itu kira-kira dari saya. Thank you. Lanjut. Oke, makasih ya Bang. Ya, sekali lagi Baik, saya tegasin. terima kasih Bang Handi. Silakan. Ya, terima kasih abang-abangku semua. Ya, sekali lagi saya tegasin bahwa saya menghargai iman dan keyakinan Abang Juma dan Bang Handi mengenal tentang profil Yesus. Sekali lagi saya tidak mau menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ya, kita udah diingatkan bahwa dalam tunggu sebentar. Dalam
ayat dalam ayat Ayub pasal 7 ayat 11 pasal 7, dapatkah engkau memahamin hakikat Allah, menyelamin batasan-batasan kuasa yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kulakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Nah, apa sih yang ditakutin kalau kita nggak meminta bimbingan Roh Kudus dan hikmatnya? Karena kita takut di ayat 10-nya. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Seperti itu. Kemudian kalau boleh saya bacain juga, ya kan, perbedaan-perbedaan ini Tuhan Yesus juga mengingatkan ke kita di pasal 19, di Markus 9. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dengan namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Jadi perbedaan-perbedaan orang yang tidak mengenal ajaran Kristus dan dia mengimani pun, ya kan, dan menyembuhkan dengan ini, ya kita tidak akan pernah menyangkal dan menghakimi. Intinya itu. Barangkali dari Bang Silva mau nambahin? Terima kasih. Jadi mungkin saya ingin menanggapi sedikit tentang pernyataan-pernyataan Bang Suma yang sempat saya catat. Ya, jadi menyangkut Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Ya, jadi mungkin di sini pemahaman Bang Suma yang dapat saya tarik bahwa Injil Yesus yang diberitakan Filipus ini mungkin seperti pemahaman Bang Suma bahwa Injil itu merupakan sebuah kitab. Tapi yang belum ada yang disebut Alkitab atau Injil Yesus, tidak ada. Karena yang disebut Injil itu kalau untuk kami orang Kristen yaitu kabar baik ya tentang Kristus itu sendiri. Jadi yang diberitakan Filipus itu ya tentang Yesus itu, pengajarannya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang mungkin kedua tentang Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen tidak membatalkan hukum Taurat. Kami Kristen berarti kami disebut pengikut Kristus. Jadi ketika Kristus datang menggenapi hukum Taurat atau menyempurnakan hukum Taurat, yaitu hukum kasih, itu dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa Yesus mengatakan bahwa kasih kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi bla bla sesama manusia dengan seperti itu telah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan itu tidak yang melakukan hukum Taurat karena itu merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Lalu yang berikut Bang Suma mengatakan bahwa kami Muslim lah yang lebih mengikuti ajaran Yesus. Ya, kami tidak akan mengatakan itu salah, tapi Bang Suma harus tahu bahwa orang
Islam itu dia tidak melakukan baptisan dan orang Islam itu tidak melakukan perjamuan kudus. Jadi harus bisa dibedakan itu. Ya itu mungkin untuk tanggapan ke Bang Suma. Lalu untuk Bang Handi mungkin kalau memang Bang Handi ingin mencari tentang kenapa sampai kami orang Kristen mentuhankan Yesus, ya mungkin salah satu ayat ya untuk saya pribadi itu di Markus 5 tentang Yesus mengusir jahat dari Kurang jelas orang- suaranya Bang, di mana? Kurang jelas, sorry. Kalau untuk saya, mengapa saya mentuhankan Yesus? Salah satu ayatnya di Alkitab yaitu Markus 5 tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Nah, itu sementara. Markus 5 berapa Bang? Nanti diluruskan. Iya itu dia satu perikopnya itu kalau dibaca pasti mengerti. Judulnya Yesus mengusir roh jahat ya. Oke. Yesus mengusir setan, oke. Rukun, lanjut. Udah selesai. Baik, Bang Gereja TikTok barangkali mau menambahkan, saya kasihkan kesempatan sebelum nanti dari pihak Muslim untuk menanggapi. Iya, terima kasih buat kesempatan ini. Saya mau menyampaikan untuk menegaskan pertanyaan dari Saudara Hendy yang menekankan tentang bahwa Yesus disebut sebagai utusan. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang salah, itu benar. Tetapi harus dipahami konteks kepada Yesus secara khusus mengenai utusan. Karena kalau kita belajar tentang hal-hal apa yang dikerjakan oleh Yesus, kaitannya, pernyataannya di Alkitab dicatat di sana bahwa Yesus itu disebut diutus dengan maksud dan tujuan beberapa hal. Tapi hal pertama ini yang saya mau sampaikan adalah apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan bahwa aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Tentu kalau kita belajar tentang nilai yang disampaikan oleh Yesus tentang tujuan dia diutus mengenai nilai kerajaan Allah, maka tidak ada nilai kerajaan Allah yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi siapapun, sekalipun Musa, sekaliber Musa. Dan dari seluruh catatan Alkitab bahwa hanya Yesuslah yang disampaikan di Alkitab sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah. Abraham membawa sebuah firman dari Allah kepada keluarganya adalah untuk menggenapi janji, memanggil dia mengenal Allah Yahweh yang benar. Musa dipanggil Allah adalah untuk membawa mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bahkan nabi-nabi yang lain juga dibawa, salah satu seperti contoh mungkin Daud sebagai raja yang kami percayai dan nabi yang dipercayai oleh umat saudara kita Muslim. Dia adalah seorang raja yang sanggup menyatukan wilayah kerajaan yang dinubuatkan untuk dikuasai oleh Israel. Dan berbagai-bagai contoh nabi yang lainnya. Tetapi untuk hal kerajaan Allah, itu artinya hanya Yesus yang dipercayakan. Nilai inilah yang pertama yang menjadi nilai pokok utama dari pengertian Yesus diutus. Jadi artinya perbandingan level nilai yang diutus ini kepada Yesus adalah sesuatu hal yang tidak sama dengan manusia dan nabi-nabi yang ada sepanjang sejarah manusia. Ini mungkin yang saya coba ungkapkan dulu sebagai rahasia, bahwa selama ini jawaban-jawaban tentang hal Yesus diutus mulai terkuak dan perlu nanti akan saya tambahkan hal-hal yang perlu diketahui, pokok-pokok utama mengenai tujuan Yesus diutus ke dunia. Supaya tidak terlalu panjang, kami serahkan kembali ke host. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Gereja TikTok atas tadi tanggapannya. Silakan Bang Juma untuk juga memaparkan lagi atau bantahannya atau argumennya. Silakan tafadhol Bang Juma. Ya, terima kasih banyak saudara-saudara saya dari pihak Kristen ya. Saya menghargai itu adalah iman saudara ya. Hanya saja saya sebagai orang yang lagi-lagi belajar tentang kitab saudara. Ketika saudara mengatakan Injil Yesus itu bukan kitab, tapi yang saya tahu Injil itu adalah pengajaran bagaimana kemudian orang itu bisa terselamatkan melalui pengajaran Yesus. Kalau saudara mengatakan Injil itu bukan kitab, lalu yang dimaksud Paulus Injil itu apa? Apa yang dimaksud oleh Paulus tentang Injil? Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Meskipun malaikat beribu-ribu, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya bahwasanya kalau dikatakan bukan kitab, tapi faktanya berselebaran ke sana kemari banyak kitab. Kalau dikatakan bukan kitab tetapi berita kabar gembira yang seperti apa yang kemudian yang lebih benar daripada kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengajarkan kabar gembira itu. Apa kabar gembira itu? Mendapatkan hidup. Kehidupan kekal yang kita dapatkan. Kalau itu kabar gembiranya. Yesus mengatakan, kalau engkau ingin hidup, maka taati segala perintah Tuhan. Berarti kabar gembiranya apa? Mentaati segala perintah Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dengan demikian, gugur Injil yang dimaksud oleh Paulus. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah hukum-hukum Tuhan itu adalah kutuk yang membuat orang jatuh ke dalam kutuk, yang harus kemudian ada yang menjadi tameng, penebus di atas tiang salib. Injil yang dimaksud Paulus kabar gembira. Kabar gembira yang mana? Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Demikiankah kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Sementara Filipus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 8 yang Anda imani, yang saudara-saudara imani, jelas dikatakan Filipus memberitakan nas itu tentang Injil Yesus. Ini jelas nih. Ketika dikatakan bahwa Filipus itu memberitakan Injil Yesus, artinya Filipus memberitakan tentang kabar baik yang Yesus ajarkan. Bukan kabar baik tentang Paulus ajarkan, tapi tentang yang Yesus ajarkan. Apa kabar baik itu? Jelas di Matius 5 yang saya katakan tadi. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah, kabar gembiranya, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di atas kerajaan surga. Itu kabar gembiranya. Lalu kabar gembira yang dimaksud oleh Paulus yang mana ini? Barang siapa yang berkata dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Ini kabar gembira versi Paulus. Kabar gembira versi Yesus beda. Kabar gembira versi Yesus harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Artinya harus mentaati hukum Taurat. Nah, sayangnya sekarang hukum Taurat itu hanya diberlakukan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Saudara-saudara Kristen bukan Bani Israel, maka harus ada penolong lain yang membawa kabar gembira sebagai penghibur yang mengajarkan aspek keselamatan untuk kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Seruan-seruan baginda Rasul Muhammad SAW selalu merujuk kepada hai seluruh manusia, hai seluruh manusia, hai seluruh keturunan Adam, hai seluruh manusia. Tapi Yesus tidak satu kali pun dia menyeru kepada seluruh umat manusia. Apa yang diseru? Celakalah engkau wahai ular beludak, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Itu aja yang diseru.
Paling-paling yang paling bagus seruannya itu adalah, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Atau sekali yang paling bagus itu adalah, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu aja seruannya Yesus. Dia tidak pernah menyuruh kepada seluruh umat manusia, tapi hanya kepada Bani Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu sampai anak-anakku pun hafal. Ya, itu jelas tuh. Jadi ketika dikatakan Yesus itu mengajarkan Injil lain, ada yang mengajarkan Injil lain? Tidak ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada internal Kristen sendiri. Umat Islam tidak pernah mengajarkan Injil lain. Injil yang umat Islam sampaikan, kalau itu adalah kabar gembira, kabar gembiranya adalah Nabiullah Isa alaihi salam itu tidak disalibkan tapi diselamatkan naik ke langit. Tapi kalau dikatakan kabar gembiranya itu adalah, kabar baiknya adalah anak Maria sematawayang yang dibesarkan seorang diri tanpa ayah, dia lahir dengan kehinaan daripada kaumnya, lalu kemudian mati, dia dikatakan di atas tiang salib, terkutuk, lantas dikatakan itu adalah kabar gembira. Ini pertanyaan besar. Kok penganiayaan terhadap Nabi Allah, penganiayaan terhadap utusan Allah, diludahi, ditampar, diseret, dibunuh, dikatakan kabar gembira? Untuk apa? Untuk membebaskan Abu Dasarah, orang-orang di luar Bani Israel yang mengimani dia sebagai tameng, untuk membebaskan non-Israel dari hukum-hukum Tuhan. Roma 3 nomor 7, Roma 7 nomor 3, Galatia 3 nomor 13, Galatia 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi Efesus 2 nomor 15. Semua untuk kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi Injil yang lain itu yang mana? Yang mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan, atau mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Makanya saya katakan kepada sahabat-sahabat saya di sini bahwasanya kami umat Islam itu mendudukkan perkara ini, mendudukkan Yesus ini sebagai utusan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak dia Tuhan, tidak dia malaikat, tidak dia manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Tuhan, Nabiullah wa Rasulullah. 1 menit. Anda membawa data, dikatakan begini, guru, kami lihat ada yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami cegah orang itu. Kata Yesus, kamu jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman Kristen. Mohon maaf nih ya, yang mengatakan Yesus itu terkutuk siapa? Kristen. Yang mengatakan Yesus itu hina siapa? Kristen. Kenapa dikatakan hina, nista? Karena dia menjadikan nubuat Yesaya 53 itu sebagai Yesus. Orang yang hina, orang yang hina dina itu adalah Yesus. Orang gondrong itu adalah hina. Siapa itu yang mengimani? Orang Kristen. Makanya dikatakan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Paulus mengumpat, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sekarang apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah, utusan Tuhan. Kalau Anda nggak mau menerima Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia nabi untuk Bani Israel. HP satu enggak? Apa? Ini HP satu buat rekam. HP. Tapi faktanya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, ajaran Anda itu semuanya melawan daripada ajaran Yesus. Apa yang Anda lakukan sekarang? Mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, itu melawan ajaran Yesus. Mendudukkan kemudian Tuhannya Yesus datang sebagai manusia. Ajarkan kepada Bani Israel, itu semua melawan Yesus. Jadi apa yang Anda praktikkan adalah perlawanan terhadap Yesus itu sendiri. Mohon maaf, ini iman saya bukan untuk menistakan, tapi seketika hanya sebagai pemberi peringatan saja. Silakan. Host dan saudara-saudara saya Kristen yang saya sayangi, saya izin maghrib ya. Makassar ya. Insya Allah saya nongol kembali. Makasih. Oke. Jadi saya lanjutkan tadi ya. Sebenarnya itu Bang Joma itu nggak belajar, tapi kami di sini sebenarnya itu mengajar ala Yesus. Apa yang pernah dilakukan oleh Yesus itu kami baca dengan baik.
tidak ditambah, tidak dikurang begitu. Kan tadi gereja TikTok udah mengakui Yesus itu utusan. Terus apa lagi gitu? Jelas toh. Artinya apa? Kami itu Muslim kalau berbicara harus pelajari Bible dulu gitu. Terutama yang ditulisan merah dan penekanan-penekanannya kan begitu. Bible-nya, datanya kan tadi udah saya berikan banyak gitu loh. Sebagaimana yang terdahulu itu Anda boleh lihat lah, Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Matius 10:40, Yohanes 5:37, Yohanes 7:13, 8:26, 12:44 dan banyak banget. Yesus itu utusan. Bahkan Yesus selalu menekankan Bapa lebih besar daripada aku kan gitu. Apa sih isi ajaran Yesus itu, bro? Penekanannya waktu dia hidup. Kenapa orang Kristen tidak mengalami hal demikian? Mestinya kalau ngaku pengikut Yesus, ikut dong apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Anda boleh baca Matius 26:39 bagaimana Yesus sujud dan berdoa. Kenapa nggak dilakuin gitu? Yesus disunat 8 hari gitu. Kenapa nggak dilakuin? Yesus menerima firman, menyampaikan firman, Yohanes 17:8. Yesus taat atas perintah Tuhan, hukum Taurat, Matius 5:18, 19, 20. Semua tuh. Jadi ada loh dasarnya itu. Nah, permasalahannya di sini, bro. Di sini masalahnya nih. Anda boleh baca Kisah Para Rasul 2:36. Kira-kira bunyinya begini. Saya nggak lihat konteks apa ini. Layar tidak apa ada di kepala. Sebenarnya tiap hari ngomongin. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ini Paulus yang ngomong gitu ya. Jadi Yesus sendiri nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Tadi Pak Gereja TikTok udah mengakui bahwa Yesus itu utusan. Siapa yang mensahkan Yesus Tuhan? Paulus. Habis ini coba sambil dibuka-buka, bro. Nanti Anda mungkin boleh menanggapi apakah Anda setuju dengan Paulus atau tidak. Ini paralel sekali dengan Efesus 2:15, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Paralel banget dengan Paulus Kisah Para Rasul 2:36 itu tadi ya. Jadi Yesus ini dijadikan Tuhan oleh Allah, kata Paulus. Jadi kalau ada teman Kristen masih percaya Paulus, artinya Tuhan Anda itu adalah Tuhan buatan, yang membuat adalah Allah. Atau bapaknya yang membuat anaknya Tuhan, menurut Paulus. Tapi menurut Yesus, aku ini hanya utusan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku adalah ini utusan. Artinya apa di sini? Bahasanya sederhananya adalah utusan itu pasti ada yang mengutus. Utusan itu tidak sama dengan yang mengutus. Kalau ada yang mengatakan utusan itu sama dengan yang mengutus, artinya ini bahasa Indonesia nggak baku. Atau Anda boleh mengatakan Bapak atau Tuhan satu mengutus Tuhan dua, atau Tuhan mengutus Tuhan. Ingat ya, bro, Yesus itu utusan, dia juga Tuhan. Terus ada yang mengutus, Tuhan yang mengutus. Apakah mau dikatakan di sini Tuhan mengutus? Tuhan kalau mengikuti ajaran Kisah Para Rasul 2:36. Ini mohon dikonsentrasikan di sini biar jelas di luar sana itu loh, bro. Supaya Anda ini belajar nggak sia-sia, sekolah STT kemana-mana begitu, pulang-pulang juga mengatakan Yesus Tuhan. Padahal Anda hanya sekolah mengeliminasi semua aktivitas Yesus yang pernah dia lakukan, memperkenalkan, mengklaim dirinya adalah utusan. Itu, tolong ya, ini ada musik juga sih. Siapa sih musik kok? Mengganggu banget sih kalau orang ngomong. Silakan, bro, dibantah dulu ini. Silakan. Ya, makasih bang. Saya hanya meluruskan aja bahwa yang disebut Injil, kabar kesukaan, ya, itu hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, itu yang disebut kitab Injil. Injil adalah kabar gembira. Apa sih isinya di situ? Kabar gembira itu bahwa Tuhan Yesus turun sebagai Mesias untuk menggenapi. Maka Injil ini isinya tentang, ya kan, perbuatan Yesus selama di dunia, mujizatnya, pengajarannya. Nah, kalau tentang Kisah Rasul, Roma,
Petrus, Galatia, Efesus, Kolose, ya, Timotius dan segalanya itu adalah pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang yang Yesus sampaikan. Jadi harus bisa dibedakan Injil ya dengan surat-surat para rasul dan kisah-kisah para rasul. Isinya itu tentang pengajaran. Itu saya hanya meluruskan itu. Kemudian tentang penyaliban. Penyaliban adalah sesuatu yang harus digenapi. Ya. Makanya kenapa Tuhan Yesus dihina, dicerca, dicambuk, diludahin. Kalau itu tidak digenapin, maka firman Tuhan itu bohong. Cerita belakang. Hanya komik belakang. Karena firman dalam Alkitab itu firman yang hidup, maka ratusan tahun yang lalu di zaman-zaman Nabi, ya, itu nyata setelah turunnya Mesias atau Tuhan Yesus sendiri, dia harus menggenapi. Nah, itulah penggenapan. Ya. Seperti itu. Terus bertanya, Tuhan itu utusan. Ya. Kita dipaksakan untuk pakai logika, mengenal firman Tuhan, mengenal tentang ajaran Tuhan. Ya. Itu nggak bisa dengan logika. Karena kita sudah diberikan roh hikmat, yaitu apa? Roh Kudus yang sudah diturunkan. Ya. Tinggal gimana roh yang sudah diberikan dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, ya, imannya harus bertumbuh sehingga roh ini bisa berkembang. Bisa terlihat dari mana? Dari buah-buah roh. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, barangkali gereja TikTok mau nambahin. Dibantah dong kalau Yesus itu utusan. Dibantah dong. Yesus itu Tuhan, diperjelas gitu loh, diperkuat dengan data, gitu aja sih. Lanjut. Oke. Jadi mungkin saya ingin mengulang apa yang tadi saya katakan, bahwa saya tetap tidak membantah apa yang Bang Handi dan Mas Suma bilang bahwa Yesus itu utusan. Ya, memang dalam Alkitab ditulis seperti itu. Tetapi pertanyaan saya, ketika kami orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan, tapi orang Muslim tidak akan menerima itu. Nah, kalaupun saya harus keluar kasih data, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya mengutip Markus 5, kalau tidak salah itu Markus 5, dengan dia punya perikop itu, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi kalau kita, untuk saya membaca ini, ya dapat dipahami salah satu ayat ini menyatakan bahwa salah satu perikop ini menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, jadi dengan mengusir roh berarti Yesus Tuhan ya? Bukan itu judul Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Tapi ketika kita membaca satu konteks itu, kita akan mengerti. Oke. Pak Gereja? Iya, oke. Pak Gereja TikTok? Kalau enggak saya ada, sudah ada. Oke. Jadi begini ya, Bang. Ya, jadi gini ya, Bang. Kalau memang Anda sudah setuju Yesus itu utusan, tapi Anda juga setuju Yesus itu Tuhan, Anda mengalami dilema, Bang. Kenapa? Tidak mungkin kalau Yesus sudah itu utusan, dia juga mengutus. Bagaimana mungkin utusan dengan pengutus itu sama? Dengan alasan di Matius 5, karena dia mengusir roh jahat, dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, Lazarus yang telah mati dibangkitkan kembali, dia itu Tuhan. Padahal di sisi lain dia utusan. Bagaimana mungkin ya hidup di dunia ini gitu,
Dia utusan, dia juga Tuhan. Campur jadi satu, nggak bisa bang. Ya Tuhan yaitu Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk keterbatasan fisik Yesus, nggak bisa bang. Jadi nggak logis begitu. Nggak logis itu Tuhan dibatasi oleh fisik seorang laki-laki yang bernama Yesus, nggak bisa bang. Nah kalau Anda mau memperkuat Yesus itu Tuhan, tinggalkan seluruh hukum Taurat, konsentrasi sama ajaran Paulus. Saya kan udah kasih data tadi bang, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Bayangkan bang, ini data argumentasi Paulus loh. Nah kalau Anda mengimani Yesus itu Tuhan, artinya Anda percaya banget tulisannya Paulus ini, bahwa Tuhan Anda itu dibuat oleh Allah gitu. Apakah Anda mau mengimani hal demikian, Tuhan Anda adalah Tuhan buatan? Gitu loh. Coba Anda kalau ada Bible di situ dibuka Kisah Para Rasul 2:36. Nah, saya kembalikan ke Anda berdua. Tolong bagaimana caranya Anda bisa membedakan antara yang mengutus dan diutus? Kenapa yang diutus ini mengakui dirinya utusan, Anda klaim adalah Tuhan? Datanya data apa yang Anda pakai? Coba kira-kira Bang, jelaskan sama kami. Monggo Bang. Sebenarnya yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan tuh ayatnya banyak. Dari pengadilan Yesus mau disalib, dan banyak konteksnya juga banyak seperti itu. Cuma saya ambil yang paling ekstrim aja deh, yang mengatakan Tuhan itu Yesus itu Tuhan. Kita ambil yang paling ekstrim, musuh kita, karena iblis juga lebih tahu dari kita. Ya. Datanya di mana Bang? Data di mana? Ya. Di Matius 8 pasal 29. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah itu perkataan iblis tuh. Karena dia ketakutan lihat Yesus, dia mengakuin tahu siapa Yesus. Matius berapa Bang? Matius 8 ayat 29. Oke. Ya, kita ambil yang paling ekstrim, karena kalau mengatakan Yesus itu Allah atau Tuhan terlalu banyak, tergantung teks dan konteksnya. Seperti itu. Karena saya ingatkan lagi, memahamin firman Tuhan di Alkitab ini nggak bisa pakai logika. Oh, nggak bisa. Jadi susah. Ya. Jadi kalau berdasarkan teks terus pakai logika, nggak akan ketemu benang merahnya. Apa sih yang sebenarnya Yesus katakan, yang mau disampaikan dulu, ya kan? Sampai dengan sekarang, dan apa sih yang harus kita lakukan dari ayat-ayat itu, yang harus aku perbuat, yang harus aku kerjakan di saat ini. Intinya ke situ. Ya. Jadi harus dapat hikmatnya dulu. Kalau enggak, ya hanya sebatas Alkitab ini adalah tulisan-tulisan teks, Bang, cerita boleh, seperti itu. Boleh nggak saya bacain Matius 8:29 Bang? Berapa? Matius 8:29 kan tadi Anda pakai untuk. Iya. Iya, saya baca. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Anak Allah Bang, bukan Tuhan. Iya, makanya kan saya bilang Yesus itu dalam pemahaman iman Kristen, ya kan, seperti apa? Jadi anak sama bapak. Jadi sebentar Bang. Jadi anak sama bapak sama ya Bang? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi anak sama bapak sama ya Bang? Atas bab. Iya, makanya harus belajar dari pemahaman. Ya. Kenapa kita diajarkan selesai berdoa, mengucap syukur, dan diakhiri dengan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bang, perkuat dulu data Abang. Matius 8:29 diperkuat dulu situ Bang. Dia sebagai anak Allah loh. Abang bawa data sendiri kok nggak bisa jelasin gitu. Bener. Siapa sih anak Allah? Yesus. Nah udah.
Terus bapaknya siapa? Hmm? Yang Allahnya siapa? Kan berbeda bang. Pemahaman bahwa Beda bang bapak sama anak. ya sama lah. Loh kok dari mana mungkin bapak sama anak sama bang? Iya, karena gini, Ya bang, gimana bang? ada dogma kepercayaan yang abang anut bahwa kuasa Allah itu terbatas, tidak bisa jadi manusia. Itu yang membedakan. Ini bukan masalah kuasa bang, ini masalah kuasa. Iya kan? Bapak, Iya. Karena bapak. sehingga timbul pemahaman anak pun Mm-mm. Allah turun ke dunia menjadi manusia karena ada perbedaan di situ. Berarti beda, nggak Memang sama. Berbeda. Berarti beda bang. Karena pemahamannya berbeda. Tadi Anda mengatakan sama, kok sekarang beda? Gimana sih? Bukan abang, pemahaman keyakinan abang. Kalau coba abang kan nggak percaya bahwa Iya. Allah bisa turun menjadi manusia, kan nggak Bukan percaya. ini masalahnya. Ini kepada oknumnya dulu. Apakah Yesus dan Bapak itu sama menurut Anda? Bapak dan Yesus. beda. Ya tadi mengatakan sama. Kan saya kasih tahu bahwa Yesus itu adalah Firman. Kalau beda bang, yang mana yang Tuhan bang? Tuhan atau Allah? Ada perbedaan Tuhan dan Allah. Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Yang disembah yang mana? Nah. Ya Tuhan melalui Siapa? perantaranya. Enggak, yang Karena disembah siapa? nih, Ribet banget sih bang. karena di dalam diri Yesus itu berdiri Roh Allah. Ntar dulu bang. Tuhan itu Yesus. Oke. Ya, pertanyaan gini, abang percaya di dalam diri Enggak dulu bang. Yesus Tuhan itu ada Yesus. Roh Allah. Ntar dulu bang. Tuhan itu Yesus. Allah itu adalah Bapa. Iya. Itu ya, bang, ya. Mm-mm. Enggak, saya pertanyaan gini. Gua percaya. Abang percaya di dalam diri Yesus ada ilahi, ada Allah. Nanti bapak nanti sekelenger lagi loh kalau saya mau. Enggak buktikan percaya itu. enggak? Kalau enggak percaya, Enggak. memang enggak bisa Enggak percaya. maksain. Nggak percaya, nggak masuk akal bang. Ya udah, enggak. Itu kan iman. Bagaimana mungkin ada roh ilahi di dalam diri Yesus? Kalau Karena enggak mungkin Allah kita bisa sesuatu Terus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau waktu bayi itu ada roh Allah nggak dalam diri bayi Yesus? Kan, saya tekankan lagi. Hmm. Ya, dalam dalam kitab kita, Mm-mm. ya, Iya bang. hanya menceritakan dia lahir. Mm-mm. Ya, pertumbuhannya enggak. Dia akan menceritakan terus kemudian di saat dia harus mengikuti budaya adat Yahudi untuk dibawa ke Bang. Bait Allah, itu pun diceritakan. 12 tahun bang, 12 tahun dia pergi ke bait suci bang. Iya. Tapi kan pertumbuhan dari bayi sampai 12 tahun kan nggak diceritain. Kita nggak bisa menggunakan nalar, mengasumsikan, membayangkan seperti itu. Di umur berapa kira-kira begini bang? Di umur berapa Yesus ini ada roh Allah masuk dalam dirinya? Di umur berapa mulai masuk? Abang udah pernah baca? Saya tanya abang di umur berapa? Iya. Pernah baca nggak? Nggak pernah bang. Di umur berapa Ya bang? udah. Pertama waktu Tuhan Yesus malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Allah. Artinya jawaban Anda sejak dalam kandungan ada roh Allah dalam diri Yesus. Kan gitu bang? Iya, dia menyampaikan. Iya, artinya roh Allah pernah dikandung oleh Bunda Maria bersama fisiknya Yesus. Betul Terus, toh bang? Iya, terus pertanyaannya, Artinya Bunda Maria juga melahirkan Tuhan. Betul toh? Baca Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota kalau Daud. melahirkan dia, kalau Anda berbicara roh, manusia itu diberi ya terbatasan untuk mengenal dan memahami roh. Tadi Anda yang ngomong ada roh ilahi dalam diri Yesus. Sekarang Anda nggak akui lagi. Iya, batasannya kan hanya bahwa di dalam diri Yesus ada roh Allah. Oh, Dari ada roh mana Allah. dasarnya?
dari berarti roh Maryam yang akan ada mengandung ya, Roh Kudus. iya, berarti roh yang ada dalam diri Yesus ini berbeda dengan roh ibunya ya, berbeda ya. Jadi Ya, roh Bunda berbeda. Maria beda dengan roh anaknya ya. Beda. Beda ya. Beda. Beda. Ah, kalau roh yang ada dalam diri Yesus ini apakah roh yang Sang Pencipta? Ya, sumbernya dari atas. Enggak, Makanya Tuhan Yesus saya kan tanya pernah dulu. berkata, Saya aku tanya bukan dulu, datang dari dunia ini. Bang, dengerin dulu Bang. Apakah roh yang ada dalam diri Yesus ini adalah roh pencipta alam semesta, Bang? Iya. Berarti Karena roh itu pencipta, artinya pencipta alam semesta ini pernah dikandung oleh Bunda Maria ya Bang ya? Kan dia sudah dinubuatkan bahwa Saya dia nggak akan. bicara nubuatan, Bang. Langsung aja jawab Iya, iya kan. gitu loh. Bukan, kan ada alurnya dong. Iya, alurnya begini Bang. Alurnya dia bisa datang karena apa? Ada sesuatu perkataan dinubuatkan. Iya, paham. Sudah masuk dalam kandungan Bunda Maria. Ya. Di dalam fisik Yesus ada roh Allah kan Bang. Roh Allah inilah yang menciptakan alam semesta bersama fisiknya Yesus dalam kandungan. Betul ya Bang? Betul nggak? Pemikiran bukan pemikiran logika seperti itu. Nah, Kita terus ya, Yesus dalam cukup kandungan ini, Yesus dalam bahwa, kandungan itu punya roh atau- cukup Bang? gini Yesus Bang. Yesus dalam Logikanya Aduh, gini. Bang. Logikanya Gimana? gini, Gimana, bahwa Bang? anak yang dikandung di dalam Maryam adalah kandungan Roh Kudus. Enggak, Bang. Bang, Ya di kan? dalam waktu Yesus dikandung dalam rahim Bunda Maria ini, Yesus punya roh enggak, Bang? Ya punya. Makanya Iya. kan itu kan Iya, roh yang punya. dikandung. Roh apa Di itu, dalam- Bang? Itu roh Hah? Sang Pencipta ya, Bang? Roh Sang Pencipta ya? Seperti yang kata malaikat katakan. Enggak, apakah roh yang dikandung Bunda Maria dalam fisik Yesus itu adalah roh Bapa atau roh dari Bapa? Seperti malaikat yang katakan. Masa Pak, kita dengerin. mau main logika? Ya Bapak kan? kayak ngomong barusan Bang, berbeda. Iya. Rohnya Yesus itu berbeda dengan roh ibunya. Iya. Karena rohnya seperti Yesus apa yang itu Enggak, adalah, pertanyaan gini. dengerin dulu Bang. Wanita Rohnya itu Yesus bisa itu mengandung adalah, karena apa? dah dulu Bang. Iya karena Roh Pertanyaannya Kudus gini. kan. Bukan, karena malaikat menyampaikan bahwa dia dipilih. Oke, dipilih sama. Ya kan, dipilih Allah dari sekian Oke, wanita. oke. Makanya disebut Oke. berbahagialah. Terus Bunda Maria mengandung apa? Ya, seperti apa yang malaikat katakan. Apa itu? Ya, kamu akan mengandung dan hendaknya kamu namakan nanti Yesus. Iya. Enggak, yang dikandung Bunda Maria apa? Manusia apa Tuhan? Hah? Roh. Berarti Yang Bunda dari Maria Allah. Berarti emang Yang Bunda roh Maria dari Allah. iya, berarti Bunda Maria hanya mengandung roh, tidak mengandung fisik. Ya, roh dari Allah. Jadi tidak ada fisiknya Yesus dalam kandungan. Namanya juga manusia pasti bertumbuh nantinya. Ya, Atau enggak di wujud. dalam kandungan ini, Bang. Sesudah 9 bulan ini sudah berbentuk manusia ini. Alkitab gitu tidak ya. memaksakan logika sampai kandungannya atau seperti itu. Pokoknya begitu dia Oke. lahir. Gini, oke, langsung ke yang bisa Ya, kelihatan. Anaknya Bunda Maria ini, Bang. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Wujudnya manusia, Berarti bukan Tuhan. rohnya. Rohnya yang Insan- Tuhan. Rohnya. Oke. Rohnya yang Tuhan. Apakah roh di dalam diri Yesus ini roh pencipta alam semesta? Oh jelas. Kalau Oke. itu kan roh Oke. Allah. Apakah roh pencipta alam semesta ini pernah ada dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan? Saya katakan lagi, proses itu tidak dinyatakan dalam Alkitab. Kenapa kita memasakkan logika seperti nalar manusia? Bang, kan Bunda Maria mengandung, Bang. Fisiknya Betul, Yesus. kalau mengandung ya udah prosesnya kita hanya bisa membayangkan, ya kan, proses orang melahirkan udah selesai. Jadi Gak usah memaksakan apakah itu rohnya. kan Anda Ya. tadi udah ngomong, Bang, roh yang ada di Enggak, dalam. Dengerin, Bang. Saya hanya meluruskan logika pemahaman Anda, pemikiran manusia. Saya nggak pernah berpendapat loh, Bang. Saya ingin menguatkan pendapat Anda. Anda Saya itu ini, bukan berpendapat. saya ini mengarahkan Anda supaya argumentasi Anda itu kuat. Saya bantu Anda sebenarnya Iya. ini. Makanya Gitu loh. saya ambil paradigmanya gini.
bahwa bayi ini ya kan lahir ya sudah dinubuatkan. Satu, kedua, bayi ini bukan berasal dari dunia tapi dari atas. Oke. Ya. Baik. Jiwa dan rohnya adalah roh Allah. Oke, itu aja. Jiwa Dari dan siapa yang tubuhnya- sebentar Bang. Jiwa, Stop, nanti stop, dulu. mau maghrib. Jiwa dan tubuhnya adalah manusia, Oke, baik. ya kan? Baik. Simpel ya. Dari Jiwa dan siapa tubuhnya manusia. apa yang dilakukan Yesus sehingga Anda mengatakan roh Sang Pencipta ada dalam dirinya? Apa yang dilakukan Yesus itu? Siapa yang ngasih tahu Anda? Ya, dari dia melakukan perbuatan-perbuatannya. Oke, baik. Apa yang dibuat, Itu Bang? semua tercatat dalam Injil. Ingat ya, Injil Ya. itu hanya ada 4. Matius. Iya, di umur Lukas. sebentar, Bang. Di umur berapa itu baru ketahuan, Bang? Kalau Di umur berapa baru Iya. ketahuan? Ada roh waktu Allah dalam dirinya. dibawa ke Bait Allah, ada seorang iman ya Hmm. yang tidak bisa mati-mati sebelum melihat Hmm. Mesias datang. Ya. Setelah dia bercakap-cakap dan dia melihat, kemudian dia baru tahu hanya dia, terus dia meninggal. Itu yang Jadi tercatat. di umur 12 tahun ya, Bang, baru ketahuan. Iya. Oh, ada roh Allah dalam diri Yesus ya. Oh iya, iman besar ini karena dia Tinggal ngomong aja, Bang, di umur berapa? 12 tahun itu udah. loh kan Saya ada nggak- historinya. Iya, tinggal Abang kan ngomong, saya udah ngerti historinya. paham. Di umur Iya. berapa, Bang? Di umur berapa itu? Ya, Ya, 12. kalau ya udah 12 tahun, artinya di usia 12 tahun baru ketahuan kalau Yesus itu ada roh ilahi dalam dirinya, betul? Iya, karena Jadi mereka juga pada terkejut. Bukan, Waktu bukan, bayi- bukan. Jadi waktu bayi belum ketahuan ya, Bang? Udah Oh, ketahuan, udah. udah ketahuan. Nah, ini kan. Udah. Loh, tadi katanya nggak ketahuan, Bang. Udah. Udah karena ada malaikat, ada tanda bintang di langit, ada orang Majus yang sujud. Oke. Yang disembah Bunda Maria waktu itu yang mana, Bang? Roh ilahi dalam diri anaknya atau yang ada di surga? Logika kamu, ya, logika manusia yang Saya nanya ini, saya nggak berlogika, Bang. Saya nanya. Iya, logika kamu itu tidak tercatat dalam pengajaran tentang Maria menyembah. Tuhannya Bunda Maria siapa sih, Bang? Waktu Yesus ada di muka bumi, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tapi waktu Yesus naik ke surga, Saya nggak nanya naik ke surga, Bang Gereja. saat dia Iya. pergi ke surga itu, Waktu dengerin dulu, Maria Bang. itu menyembah Yesus. Ini dengerin karena dulu, Bang. Bukan di itu. dalam- Bukan itu pertanyaannya, Pak. Waktu Yesus Iya, ini. sekarang gini aja. Dengerin dulu, Bang, gantian. Maria. Waktu Bunda Maria itu ini. orang Yahudi, berarti dia ngikutin ajaran Yahudi. Sebentar dulu, Adat Bang. Yahudi. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Waktu Bunda Maria melahirkan anaknya ini, dia masih umur 2-3 hari lah dia gendong anaknya. Sedangkan anaknya ini kan ada roh ilahi, pencipta alam semesta di dalam diri anaknya. Pertanyaannya, waktu itu Bunda Maria itu menuhankannya yang mana? Apakah di dalam diri bayi ini atau yang ada di surga? Itu loh, Bang. Kan logika kamu udah dijawab. Ya, yang mana yang mana, Bang? Yang ada dalam diri Nggak anaknya atau yang di surga? diceritakan. Nggak diceritakan. Kalau misalnya dia tahu bahwa yang dikandungnya itu adalah Tuhan, dia tahu. Jadi Dan dia bukan- juga tahu waktu Jadi melahirkan. Jadi Iya, Bunda kan? Maria nggak mengenal anaknya ya? Tahu, makanya Loh, dia katanya tidak tahu. Ya, Gimana sih? nih logika abang itu menyatakan siapa yang disembah kan sama Iya. Maria, Siapa? gitu kan? Siapa Tuhan yang Maria mana? mengikutin ya ajaran dan agama budayanya. Maria itu orang Yahudi bukan? Ya, jadi menyembah siapa, Bang? Ya ajaran Yahudi kemana? Ya kemana, Bang? Ya masa nggak tahu? Tinggal jawab, Bang. Yang ada di surga atau yang ada dalam diri anaknya, Iya, Bang? saya Tinggal tahu. dipilih. Pertanyaan kamu itu istilahnya pertanyaan ngetrap Kok tahu nggak? faktanya Iya, ada ngetrap. kok. Jawaban Saya bertanya Iya. begini berdasarkan argumentasi Anda loh. nggak gimana? Ya. Jadi kan ajaran Kan Anda Yahudi. mengatakan dari Itu- awal itu bahwa ajaran di Yahudi. dalam diri Yesus itu ada roh ilahi dalam diri bayi. Bro,
Ya, Kan gimana, udah dikasih Bro? tahu. Hmm. Ya, Hmm. sebelum melahirkan Maria dikasih tahu sama malaikat. Ya udah Kemudian paham. waktu dia melahirkan, ya kan? Dia juga tahu karena ada orang Majus, ada malaikat yang menungguin, ada bintang terang di langit. Mm-mm. Itu tandanya dia tahu. Oh, ternyata anak ini adalah benar-benar, ya kan? Bukan datang dari Oke, saya dunia. kembali ke topik, Pak. Dari atas. Apakah Bunda Maria tahu kalau dia yang dia lahirkan itu di dalam diri anaknya ada roh ilahi? Tahu nggak apa enggak? Tahu. Tahu, baik. Kalau Bunda Maria tahu, Bunda Maria menuhankan yang mana? Yang dalam Tuh, diri kan? anaknya Lari atau ke yang ada di situ. surga? Dengerin, Maria saat itu menganut ajaran adat Yahudi. Oke, terus menyembah siapa? Di Yahudi, ajaran Yahudi itu menyembah Yahweh. Oke, menyembah Yahweh. Artinya, Bunda Maria tidak menyembah roh di dalam diri anaknya, betul? Betul dong, karena dia menyembah Yahweh kok, bukan menyembah roh dalam diri anaknya. Atau Anda mau Logika itu samakan? nggak macet dong. Kalau Loh, kok? kalau udah ini, dia kan Gimana? udah tahu. Tahu bagaimana? Nggak, udah tahu. Udah tahu Bahwa bahwa itu Allah. berarti Bunda Maria udah Kenapa logika yang Anda sampaikan pertanyaannya logika yang menghendakin ya pertanyaan saya pertanyaan salah suruh dijawab. Loh kok salah, Siapa? Bang? Kok salah? Ini Ya kan salah argumen, dong, kan udah ditahu. Maria menyembah ya kan ajaran Yahudi. Oke, gini Yahudi aja, Bang. itu Allahnya siapa? Yahweh. Sekarang apakah ada orang yang menyembah roh Allah dalam diri Yesus waktu Yesus masih bayi? Ada nggak, Bang? yang sujud ada Siapa, Bang? orang Majus. Itu aja, nggak ada yang lain. Ada. Yang tercatat di Alkitab itu. Gitu. Berarti Yang selain tercatat di Alkitab, Elizabeth anaknya menyembah Yesus di dalam kandungan. Oh, yang bergelonjat Oke. ya, bayinya Ada ya. yang- Iya. Yang iya, sorry, saya lupa. Bunda Maria tahu nggak bahwa di dalam diri kandungannya itu adalah roh Sang Pencipta? Tahu. 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 Kalau tahu, kenapa Bunda Maria nggak ikut menyembah anaknya? Kalau dia tahu, Kan kenapa dia ajaran ingkar? dia ngikutin budaya mana? Ya memang ya Bunda Maria nggak mengikuti budaya Dia setempat selalu gitu. menyembah kok. Dia Jadi selalu menyembah. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya dalam kandungan. Iya. Dengerin. Oh kita begitu. tidak pernah Ngomong dong dari tadi Bunda Maria Enggak, menyembah anaknya dalam kandungan. Udah. Iya. di ayat kita Contoh. nggak ada kok. Contoh. Iya, Ya, contoh begini. Nah, ya, Contoh ya, gimana begini. Bang? Gimana? Waktu Maria dalam kandungan itu, saat dia ketemu sama Elizabeth tadi itu, Yohanes bergelojak dan langsung Elizabeth menyembah karena dia bilang Ibu Tuhanku datang dan di dalamnya itu ada Yesus yang adalah Tuhan. Ya udah. Artinya Bunda Maria waktu dia hidup sehidup atau sama anaknya, kalau Bunda Maria menyembah, dia menyembah dulu kandungannya, waktu melahirkan dia sembah anaknya yang bayi ini. Betul ya? Iya. Oke, jelas. Udah gitu dong dari tadi. Saya nggak persulit kok. Gitu loh. Jadi sambil disusui, digendong-gendong, disembah juga ya, Bang? Ya, Ya nggak ada gitu lah, kali. emang nggak nyeritain kok. Ya nggak mungkin lah Yesus nggak pernah digendong. Iya, logika Anda kan logika manusiawi, bukan logika. Masa nggak mungkin lah Yesus nggak pernah disusui, Pak? Iya. Pasti pernah lah dikasih ASI sama ibunya. Iman dan logika itu beda. Ya ini kan Iya, Anda menggunakan logika. Kalau menggunakan logika, ya artinya butuh saksi. Jadi Anda butuh nggak, tindakan. jadi Anda mengingkari kalau Yesus itu nggak pernah disusui sama ibunya. Nggak tercatat. Ada tercatat, Pak. Mana? Saya kasih. Iya, yuk. Ada, Pak. Saya kasih koin 10. Nggak usah, nih. nggak usah, Pak, nggak usah, nggak usah. Sederhana. Ya kan? Lukas 11 nomor 27. Ketika Lukas Yesus 11. nomor 27. Lukas 11. 27. Lukas 11. Nanti dulu. 11:27. Coba baca, Pak. Pasal berapa? 27, Pak.
Bunda Maria pernah menyembah anaknya ya. Hebat juga ini tadi Pak, Gereja TikTok. Lukas 11:27 Pak. Iya, ini rap. Lukas 11 ayat 27. Nah. Coba baca TL-nya Pak atau Ketika ingetin ya. ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau." Tuh. Mana tuh, Pak? Kata Yesus Itu saat Pak. bayi. Itu Pak. Loh. Emang Yesus Tahu nggak ceritanya? Tahu nggak, Cing? Lu Apa? bisa Apa, nemuin cerita ini? Apa ya. itu Pak? Ya. Tahu nggak ceritanya? Ya, apa itu Pak ceritanya Pak? Ingetin ya ceritanya ya, ingetin. Apa ya? Iya, Supaya apa, nggak Pak? ada lagi kata Tuhan Yesus menyusui. Ya, apa itu Pak? Ya. Diawalin dengan seorang yang lahir sejak lahir buta, seorang yang bisu sejak lahir, ya disembuhkan. Karena dia mau Yesus disembuhkan. Saya baca nih pada ayat 14. Pada suatu kali Yesus mengusir seorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata dan terheran-heranlah orang banyak. Nah, disitulah orang berkumpul terus nanya. Yesus menjelaskan, tahu-tahu ada orang perempuan berteriak. Terus apa katanya Pak? Berteriak, wah hebat nih Yesus nih, berbahagialah kalau orang yang punya ibunya punya anak ini. Makanya Yesus ngingetin di ayat 29. Terusin dulu Pak 27-nya. Kenapa nggak dibaca susu Pak? Dibaca susunya Pak. Iya. Susu itu kan pendapat dari perempuan yang teriak di tengah-tengah Tuhan Yesus lagi menjelaskan. Jadi pendapat orang ini nggak benar gitu Pak? Enggak, makanya Tuhan Yesus di 29 Tuhan Yesus mengatakan. Enggak, jangan 29 dulu, baca dulu. Enggak, Berbahagialah ibu. Dengerin dulu Pak, gantian Pak. Bro, kuncinya di sini di 28. Berbahagialah Tapi ia ibu berkata, yang telah Yesus, mengandung berbahagialah engkau. dia mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Kok dilompati Pak? Kok dilompati? Kan tadi udah dibaca, Bro. Saya baca ulang Pak ya. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini salah ya Pak ya? Itu siapa yang berkata? Ya perempuan. Perempuan yang dari mana itu? Nggak tahu, dari antara orang banyak. Ada salah satu perempuan yang ngomong. Dari orang banyak itu mendengar apa itu? Dia ngomong bahwa pernah disusui. Orang banyak itu bisa ngumpul dengan Yesus. Yesus lagi cerita apa? Nggak tahu saya Pak. Apa itu? Cerita roh jahat. Oke, sekarang apakah pernyataan perempuan ini benar atau salah? Makanya sama Tuhan Yesus diluruskan di pasal 28. Saya tanya kepada Anda, apakah pernyataan ibu ini benar atau salah menurut Anda? Pernyataan perempuan tadi menggunakan logika manusia. Salah apa benar Pak? Salah atau benar? Dia menyimpulkan. Kalau benar berarti Yesus pernah disusui. Kalau salah berarti Yesus tidak pernah disusui gitu loh. Dengerin teks dan konteksnya. Apa tuh? Teks konteksnya perempuan itu menyimpulkan, oh kalau jadi ibunya, kalau saya jadi ibunya, kayaknya saya berbahagia bisa nyusuin orang seperti ini. Itu pengertian logika ibu ini. Jadi perempuan nih, jadi ya menurut Anda, iya, udah lurusin, ya sebaiknya berbahagialah ia yang mendengar firman Tuhan. Udah. Mau maghrib sekarang gini terakhir nih Pak. Menurut Anda waktu Yesus bayi nggak disusui ya Pak ya? Nggak diceritakan dalam pengajaran kita. Nggak, pendapat Anda apa? Ya kita nggak boleh berlogika. Nggak boleh. Jadi bagaimana dengan kita harus tapi Anda nggak mau berpendapat, tapi Anda membantah pernyataan Lukas tadi itu Pak. Gimana sih Bapak ini? Lukas ini mah udah jelas, ada tulisannya, ada konteksnya. Jadi Bapak nggak Pak CR 99, iya udah. Jadi Pak CR 99 di sini tidak berpendapat Yesus disusui atau tidak ya? Membacakan
teks konteks ini Iya, udah, Pak. sampai ada perempuan berkata menyusui itu. Iya, udah. Jalan ceritanya, peristiwanya seperti apa? Jadi Bapak berpendapat di sini netral, tidak tahu disusui atau tidak mau mengeluarkan pendapat. Begitu ya, Pak ya? Bukan, kita diajarkan tidak boleh membaca Alkitab tulisan demi Enggak. tulisan dengan Pendapat logika. Anda saya minta, Pak. Yesus disusui waktu bayi atau tidak? Pendapat Anda. Pertanyaan itu salah, nggak perlu Kok pertanyaan dijawab. salah? Iya, Jadi karena Yesus nggak- pertanyaan logika manusia. Kalau logika manusia kita pakai, Pak, kan Yesus itu kan fisiknya manusia ya, Pak. Apakah fisik bayi ini butuh nutrisi Logika gizi atau itu tidak? boleh dipakai dengan tuntunan akal budi yang Ya, ini hikmat. saya berakal ini, Pak. Bisa menyeleksi mana perkataan yang perlu dijawab, mana yang nggak perlu dijawab. Saya berakal ini, Pak. Iya, tapi nggak hikmat. Jadi Yesus itu waktu kecil itu mandiri atau tidak mandiri, Pak? Waktu bayi. Saya katakan bahwa di kitab kita tidak menerangkan. Masa kita ngotot firman Tuhan pakai logika kita? Nah, ini pertanyaan gampang loh, Pak. Waktu Yesus ini bayi, dia mandiri atau tidak Iya, mandiri, Pak? pertanyaan Bapak itu ya tidak hikmat. Oke, di umur berapa Yesus bisa Di umur berapa Yesus bisa mencari makan sendiri, Pak? Kenapa nggak bertanya kenapa Tuhan Yesus rahasianya turun ke dunia untuk apa? Ya, kenapa Anda dia Ya, mengajarkan kalau seperti begitu itu? Bapak Anda yang bertanya sendiri, jawab sendiri supaya mudah, Pak. Silakan, Pak. Anda bertanya sendiri, jawab sendiri, Pak. Silakan. Enggak, pertanyaannya Anda yang mengajari saya bertanya. Ngapain ngajarin saya bertanya? Mending Bapak yang bertanya terus jawab sendiri biar gampang gitu loh jawabnya. logika Andanya yang bertanya menurut logika pemikiran Kenapa, Pak? manusia. Lah memang saya manusia, Pak. Kan kita manusia diberi akal. artinya akalnya itu istilahnya memaksakan sesuatu firman Tuhan berdasarkan akal pemikiran dan keinginan sendiri. Oke, gini aja, Pak. Waktu Yesus bayi dia Tuhan apa bukan, Pak? Bapak menanyakan konteks ketuhanan. Waktu Yesus sudah jadi Iya. Yesus dilahirkan jadi bayi, Bang, dia sudah Tuhan kita apa udah belum jadi Tuhan? Bang, kita udah diingatkan di ayat 7. Kenapa sih Bapak ini nggak mau jawab gitu loh? Sini saya jawabkan, Bang. Sini saya jawab pakai data ya. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, Pak. Jadi sejak bayi dia sudah Tuhan. Oke? Oke? Oke. Bayi itu Artinya, Tuhan. Iya, bayi itu Tuhan. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kan saya udah bilang tadi. Apa itu? Ada malaikat yang menyampaikan. Ya Maria tahu. udah ke malaikat lagi. Ya udah, bayi itu Tuhan udah. Ya udah kembali ke Bang Juma, udah selesai maghrib Bang Juma. Oh, maghrib ya. Ya assalamualaikum Bang Juma, udah selesai maghrib Makassar. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi katanya dulu. Ya udah, Bang Juma lanjut, udah selesai maghrib gantian untuk Jakarta. Iya. Mana hostnya ini? Jangan-jangan tidur. Apa Bang Juma iseng kali berdua lah. Tuh ada 2 orang tuh Bang Juma. Saya maghrib dulu ya. Iya, silakan Bang Handi. Makasih ya Bang Handi yang kemarin ya. Oke, gimana Bang? Oke. Ya, saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan sini Bang. Terkait dengan apa ya? Data yang ada di kitab saudara yang saya rasa perlu untuk dikaji lebih jauh. Di dalam Lukas 1 nomor 31, Matius 1 23, kemudian Lukas 1 nomor 36, Lukas 2 nomor 7, di situ dikatakan bahwasanya seorang perawan melahirkan seorang manusia bernama Yesus, kan gitu ya. Tolong diluruskan kalau saya keliru nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Berarti Yesus ini adalah seorang manusia yang dilahirkan kemudian oleh wanita bernama Maria. Begitu juga di dalam Matius 1 nomor 23. Nah, di dalam Lukas 7 nomor 28. Di situ dikatakan bahwasanya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar
daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Tolong terangkan kepada kita, apakah betul bahwasanya Yohanes itu lebih besar daripada Yesus? Karena Yesus juga itu dilahirkan oleh perempuan, yaitu Maria, dan Maria bukan Tuhan, gitu. Kalau Maria bukan Tuhan, berarti Maria adalah perempuan manusia yang juga masuk dalam kategori pernyataan Yesus itu sendiri di dalam Lukas 7 nomor 28. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Jadi jangankan sama besar dengan Sang Bapa yang di surga, sama besar dengan Yohanes pun Yesus itu tidak sanggup. Menurut Yesus, karena tidak ada seorang manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang lebih besar dari Yohanes. Berarti Yohanes lebih besar daripada Yesus. Mungkin tafsiran saya atau pemahaman saya ini keliru, dan tafsiran saudara lah yang paling benar. Saya ingin mendengarkan tafsiran saudara. Apakah pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena ternyata Yohanes lebih besar daripada Yesus yang Anda tuhankan itu. Silakan Bun, sebelum saya masuk kepada penguatan terhadap Al-Quranul Karim. Silakan. Iya, baik Bang. Sebenarnya Yohanes dilahirkan itu udah dinubuatkan, ya kan, akan kubangkitkan nabi yang terdahulu. Nah, ada orang menafsirkan bahwa Yohanes itu adalah Nabi Elia yang akan berseru-seru, ya kan, membukakan jalan sebelum Yesus lahir. Jadi terus nubuatan Yesus lahir pun itu udah ada di perjanjian lama 28 nubuatan tentang kedatangan dan penyaliban Yesus. Jadi sebenarnya cerita tentang misteri nubuatan ini, karena peristiwanya sudah terjadi, itu gampang diurut gitu, gampang dilacak. Oh, ayat ini mengatakan ini sudah dinubuatkan di sini. Sebenarnya seperti itu. Kita mungkin akan kesulitan memahami nubuatan ini kalau belum terjadi. Seperti di mana? Seperti di Kitab Wahyu. Ada yang sudah digenapin, ada yang belum digenapin. Seperti itu, Bang. Jadi kalau kita bacain nubuatannya juga banyak. Seperti itu. Termasuk Tuhan Yesus ya dicambuk, dihina, diludahin. Itu udah tercatat semua, ada rangkaiannya. Itu Bang. Jadi Yohanes itu diperkirakan Nabi Elia yang harus ini. Makanya waktu Tuhan Yesus dibaptis itu, Yohanes bilang dengan kasutnya pun dia nggak layak gitu. Itu yang saya tahu Bang. Oke, baik. Yang saya sampaikan. Oke, itu tafsiran ya Bang ya. Jadi saya menghargai itu adalah iman gitu. Nah, di dalam Lukas 1 nomor 41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, ibu yang mengandung Yesus ini, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus itu penuh Roh Kudus, Elizabeth juga penuh Roh Kudus. Dan bahkan kemudian Yohanes itu dikatakan bahwa lebih besar daripada Yesus itu sendiri. Nah, kalau dikatakan tafsirannya itu adalah Elia, apakah betul Elia lebih besar daripada Yesus? Kalau diiyakan Elia lebih besar daripada Yesus, berarti adalah lebih baik ketika kemudian kita dudukkan perkara kesaksian Yesus itu sendiri bahwa dia hanya utusan Tuhan. Daripada tapi begitu dia mau dibaptis kan, justru setelah lahir Yohanes Pembaptis mau membaptis kan, dia sendiri juga yang menyatakan bahwa dia nggak layak membaptis karena dia tahu siapa yang dibaptis. Ya, namun faktanya tetap saja Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Iya,
Karena Iya, memang nah harus nubuatan itu, ya kan, harus digenapin seperti itu. iya, Makanya kenapa ada di ayat-ayat itu kalau dibaca letter like, eh, saya tidak bisa berkehendak. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu bahwa dia diturunkan, tahu misinya. Dia nggak bisa keluar dari konsep itu karena dia patuh. Dia nggak mau gagal seperti Adam, ya, yang mau dijadikan sebagai raja dari segala isinya, seperti itu. Jadi dia nggak mau, kalau ditarik secara iman kesimpulan bahwa Yesus itu adalah estafet Adam yang kedua buat menggantikan, maka raja dari segala raja, seperti itu. iya, iya. Jadi kalau misalnya Yesus yang dibaptis kemudian di dalam 1 Samuel 26 nomor 9, di situ sangat jelas dikatakan di terjemahan 1985 ya. Daud berkata, "Jangan kau apa-apakan orang yang diurapi Tuhan." Ya. Sebab Tuhan pasti akan menghukum orang yang berbuat jahat terhadap raja yang dipilihnya. Maksudnya terhadap orang yang diurapi. Nah, sementara saudara mengatakan bahwa Yesus itu diurapi oleh Yohanes Sang Pembaptis, gitu ya. Berarti itu sudah bertolak belakang dengan nubuatan, karena orang yang diurapin itu tidak boleh diapa-apakan menurut 1 Samuel 26 nomor 29. Kita akan semakin berat ketika kemudian kita sangkut pautkan bahwa Yesus itu adalah Yohanes itu adalah Elia dan seterusnya. Karena Elia itu sama saja lebih besar daripada Yesus. Bahkan kalau kita melihat ya teman, Elia itu terangkat langsung ke surga tanpa melalui kematian. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya di dalam nubuatan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 44 nomor 10 dan 11 dan seterusnya, Tuhan mengatakan, siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa patung atau dalam rupa gambar dan seterusnya. Kata Tuhan dalam data itu, semua mereka akan kubuat malu, mereka semua akan dipermalukan. Nah, yang saya lihat tadi ketika kita berdialog panjang, kasihilah Allahmu dengan akal budimu. Tapi yang kita pertontonkan sekarang ini, kita mengasihi pencipta kita dengan tidak menggunakan akal budi. Hanya berasumsi ria kita. Ketika dikatakan Tuhan itu dilahirkan, dikandung, disusui oleh manusia, semua yang kita sampaikan itu pembelaan-pembelaan yang kemudian hanya berdasar terhadap asumsi. Sedangkan di dalam Amsal 3 nomor 5, Tuhan di dalam hikmatnya mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, saya sebagai seorang Muslim yang belajar tentang Bible, itu mendudukkan perkara apa yang kemudian difirmankan Tuhan dan apa yang kemudian disandarkan terhadap pernyataan orang-orang yang berbicara tidak berdasar terhadap pewahyuan. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini perintah, hukumnya wajib ini. Kedudukannya ini wajib. Artinya bahwasanya ketika ada perintah kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, maka kita harus mendudukkan terhadap perkara yang diajarkan oleh para nabi. Termasuk Yesus ketika dia mengajarkan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi di sini apa? Apakah membatalkan atau menghilangkan atau menggantikan? Ternyata tidak. Menggenapi di sini adalah menyempurnakan, tidak menghilangkan. Jadi kalau dikatakan menggenapi, babi haram tidak berubah menjadi halal. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Ya apa yang dikatakan oleh Yesus, langit dan bumi. Ketika dia belum hilang, maka satu titik iota pun tidak boleh dihilangkan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat terendah di kerajaan langit. Apa tempat terendah itu di kerajaan langit? Neraka. Nah, ini yang harus kita waspadai. Saya sebagai seorang yang belajar ya, harus waspadai. Ternyata Yesus berpesan sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dari hukum Taurat itu boleh dihilangkan sebelum semua itu terjadi. Tetapi lagi-lagi penafsiran semua itu terjadi itu adalah lari kepada penyaliban Yesus. Setelah Yesus itu selesai disalib, maka semuanya boleh dilakukan. Makanya dikatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya teman-teman Kristen lebih percaya kepada pengajaran-pengajaran orang di luar daripada diri Yesus, daripada Yesus itu sendiri. Sementara tadi di awal saya mengatakan Yesus berkata-kata, jika kau percaya perkataan yang kukatakan, kamu percaya bukan kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, makanya tadi Bung, ending daripada penjelasan saya itu mungkin Anda bisa lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ya, Yohanes 14 nomor 48. Mungkin di situ bisa kita lihat bagaimana kemudian Yesus menerangkan terhadap dirinya. Yohanes 12. Ya, Yohanes 12 situ sangat jelas Yesus mengatakan apa terhadap orang-orang yang ikut kepada dirinya. Ya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa kesaksiannya Yesus itu jauh lebih penting terhadap apa yang kemudian menjadi acuan di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim, yaitu perkataan yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka. Ditarik, dibungkus. Itu dijelaskan dalam Yohanes 12 nomor 48, Bang. Kita melihat di situ untuk mengukur iman kita. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakim itu? Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perkataan yang menjadi hakim nanti adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan yang lain, tapi perkataan Yesus. Nah, apa perkataan Yesus tentang dirinya? Aku utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Aku ketika dikenal oleh Bani Israel, dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan dikenal sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian ketika umat Islam dan teman-teman Kristen dihadapkan kepada mahkamah Yesus misalnya di penghakiman Yesus, ketika ditanyai oleh Yesus, wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kamu agar menjadikan aku sebagai utusan Tuhan, agar mengatakan bahwa aku ini Nabi dan Rasul untuk Bani Israel? Maka umat Islam akan berkata, bukankah itu ucapanmu sendiri? Nah, sebaliknya ketika Kristen yang ditanya di penghakiman Yesus, wahai teman Kristen, siapa yang mengajarkan kamu untuk menuhankan aku, untuk menyembah aku, mengatakan aku adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia? Siapa yang ngajarin? Maka kemudian teman-teman akan mengatakan Paulus atau Lukas atau Markus tidak akan pernah bisa berani mengatakan engkau sendiri yang mengajarkan itu, karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Makanya perkara yang ada sebenarnya kita kembalikan kepada data yang ada dalam kitabnya teman-teman Kristen. Makanya tadi di awal sahabat saya bukan mau menghakimi, saya hanya sebagai pemberi peringatan saja. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia agar menuhankan engkau selain daripada Allah? Dia mengatakan, tidak ya Allah, tidak wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak berhak aku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sesungguhnya ketika aku datang kepada Bani Israel, aku ajarkan apa kepada mereka? Ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas di dalam kitab saudara. Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu. Di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan,
kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Artinya kami di sini, Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika Yesus datang di hari penghakiman nanti, menghakimi Islam dan Kristen, ketika ditanya siapa yang mengajarkan kamu menuhankan aku, maka umat Islam akan mengatakan, oh kami tidak pernah menuhankan dirimu, kami mendudukkan dirimu sebagai utusan Tuhan. Tetapi Kristen ketika ditanyai, siapa yang mengajar engkau untuk menuhankan aku? Sedangkan data demi data sudah disampaikan. Yohanes diterangkan lebih besar daripada aku. Elizabeth juga penuh Roh Kudus, sama seperti aku. Lalu apa yang menjadi perkara sehingga aku lebih dituhankan daripada mereka? Aku sudah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lantas apa yang menjadikan engkau menuhankan aku? Padahal dengan mendudukkan perkara yang benar, kau imani aku sebagai utusan Tuhan, kau imani aku sebagai rasul nabi yang datang kepada Bani Israel, itu adalah jalan yang lurus, itulah jalan keselamatan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti nggak ada yang lain. Pada saat Yesus mengatakan itu, dia mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, sementara di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bukan duta, bukan utusan, ya, tetapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Sementara Yesus adalah duta, Yesus adalah utusan. Berarti Yesus itu hanya alat Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel. Apakah ada dalilnya, Bang Suma? Ada. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jelas sekali. Orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus Kristus yang engkau salibkan itu adalah alat yang digunakan oleh Allah sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan kepada Bani Israel. Artinya ketika umat Islam mengimani Yesus itu adalah nabi dan rasul kepada Bani Israel dengan berbagai macam mujizat yang dilakukan, umat Islam sudah berada kepada jalan yang benar. Umat Islam sudah berada pada jalan yang lurus. Akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tanpa melalui aku, tanpa melalui ajaranku, tanpa mengimani perkataanku. Maka ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, umat Islam kemudian mengaminkan. Seperti itu, Bang. Itu iman saya, Bang, ya. Ya, tentu berbeda dengan abang saya ini. Tapi pesan yang disampaikan oleh Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti untuk mencari konsep Tuhan itu, filter akal yang harus menjadi sandaran. Demikian sementara, silakan. Iya, makasih Bang. Ya, saya sih hanya mengaminkan aja kalau memang gitu keyakinan yang Abang pahamin. Tapi di sini kalau kita berbicara utusan, ya kan, sebenarnya Tuhan Yesus secara tersirat tersembunyi di ayat 45-nya, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Dia di sini siapa? Nah, perkataan ini sebenarnya konteksnya karena mengapa orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias sudah datang seperti itu. Makanya sampai dengan sekarang orang-orang Yahudi itu masih menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Seperti itu, Bang. Terus maaf nih Bang Juma, karena jam 7:04 saya ada keperluan, ada janji. Barangkali host mana tuh host? Iya, silakan lah Bang, silakan. Kita hanya diskusi ringan aja. Iya. Jadi intinya itu, Bang. Seperti itu, karena memang kita dari awal diajarkan bahwa untuk menggali Alkitab tidak boleh dengan logika, karena nanti akan ketemu tulisan-tulisan teks seperti itu, tapi di dalam hikmatnya perkataan di situ tidak akan tergali. Ya, karena yang ditekankan dalam menggali Alkitab itu bukan kondisi saat dulu, tapi saat sekarang. Dulu hanya gambaran seperti itu. Nah, untuk sekarang apa sih yang harus kita perbuat? Karena di situ sudah terserat perkataan, peristiwa dan kejadian. Itu aja Bang dari saya. Dan sekaligus saya mohon diri, makasih. salam sejahtera dan salam 1 NKRI Bang. Ya, sama-sama Bang.
Makasih. Mari Bang. Makasih ya Bang. Sorry ya kalau tadi ada sekiranya kata Bang. hilap ya. Enggak. Ya. Ya, mungkin host ada teman Kristen mau dinaikkan, silakan. Mana hostnya ini? Masih sholat apa ya? Barang Bang. siapa yang melihat aku, ya gimana? Gimana Bang? Bang Juma masih mau menyembah Gimana, manusia? gimana? Memang aku pernah nyembah manusia Bang. Saya bertanya jebakan. Pintar jawabannya. Itu pertanyaan jebakan itu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Bang Juma menjawabnya tidak berarti pernah. Nah, jawabannya tadi emang pernah aku. itu baru jawaban cerdas. Itu dong OTN kalau menjawab. Hati-hati. Kalau sekiranya tadi ya, emang Bang Juma sudah berhenti menyembah manusia? Ya udah enggak dong, berarti pernah. Nah, jawabannya cerdas emang pernah. Itu jawaban Iya. cerdas. Bang Handi ini cocoknya jadi penyidik. Ya kan kemarin mampir Dia di nanti situ. ini sebagai hakim di Padang Master kayaknya juga. Hakim nanti. yang agung, hakim yang adil. Hakim yang adil. Allah. Dari kemarin dari situ mampir di Cawang. Tempatnya biasa Raffi Ahmad. Nah, situ ketemu teman lama. Oh, iya, Bang. Itu ya biasalah. Bermain-main lagi. Kalau teman-teman BNN ada yang mendengarkan di sini ada nggak? Ayo kita berantas narkoba ya. Awas siapapun. Gitu ya. Iya. Iya gitu banyak. Sehat ya Bang Juma? Lalu gimana dengan saya Bang? Saya harus diberantas juga dong karena saya senang narkoba saya. Narkoba kali. Narkoba, nasi kontrbayao. Oh kalau itu ya mantap. Jangan itu ya gizi itu kan ya. Nasi kontrbayao. Kontrabaya. Narkoba. Gimana Iya, perkembangan ini Bang Juma? Masjid kita kemarin minggu di sana ya? Alhamdulillah Bang Handi, masjid kita itu sekarang sudah 90% lah. Alhamdulillah. Masih 10% lagi, 15% lagi dengan pelatarannya, ya kan? Kan masjid itu harus ada pelataran, Betul. minimal paving block keliling gitu. Ya supaya Insya Allah, iya. supaya Insya bisa Allah bisa digunakan lah sebelum apa kita bisa gunakan bulan puasa ini Bang. ya supaya kaki tidak kotor. Nah ya jadi ada di filter dulu ya supaya aman lah, nyaman gitu. Masjid itu nyaman Iya, gitu iya. ya. Jadi Iya, kira-kira jadi nanti teman-teman yang kapan ya Bang Juma persidangan? sebelum puasa Bang Handi, sebelum puasa. Inilah yang sangat disayangkan kenapa sebenarnya yang lalot itu dari pekerja. Kan di atas gunung tuh Bang Handi. Iya. Di atas gunung. Terus kemudian tentu biaya daripada upah tukang dan upah buruh itu kan beda karena di gunung gitu ya kan. Iya. Terus kemudian material juga agak sulit ke atas untuk mensuplai. Ya. Apalagi sekarang jadi pelebaran jalan menuju wisata itu. Jadi semakin terhambat kita punya material ke atas. Ya, jadi- Tapi insya Allah kita akan rampungkan. Mobilisasi materialnya tersendat juga ya. Iya betul. Ini keramik untuk tangganya aja sudah hampir sebulan belum juga naik karena ini jalan lagi diperbaiki dari pelebaran jalan. Nah, sekedar informasi juga tanggal 1 Februari ini kebetulan Prof Melahim Ali itu akan berkunjung ke wisata kita dan beliau minta diberikan sesi untuk kajian kristolog. Dan saya diajak juga mendampingi beliau. Jadi teman-teman yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan, yang ingin bertemu langsung dengan Profesor Melahim Ali, ya silakan aja hadir di wisata Rumah Hobbit Bulangi tanggal 1 Februari. Iya benar Bang Handi. Sempat gak gua hadir ya? Coba gua lihat tanggal ya. Kalau bisa Bang, sini lah Bang. Insya Allah ya. Ya kalau enggak ya Insya Allah. disiarkan langsung aja lah buat dinikmati semuanya teman-teman. Iya. Kalau- Masalahnya di sana jaringan masih lalot. Oh iya Mungkin juga bisa ya. tapi nggak bisa langsung live. Rekaman paling ya. Iya, direkam habis itu di up Oke. gitu Bang Handi. Ya semoga. Tapi kalau bisa di live kan ya kita live kan nanti kita lihat. Semoga aja.
Ya semoga saja ya. Tempat Nanti, ada yang bertanya Bang Hadi, tempatnya itu di Kabupaten Goa, Kecamatan Patalasang, Desa Timbuseng, di atas Bukit Bolangi. Jadi tinggal diketik di Google Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi, insya Allah sampai di sana. hubungi Nah, di HP depan wisata itulah masjid kita gitu. hubungi HP saya 081 28. Tapi nggak bisa sebut nomor. Boleh aduh nggak bisa, kirain di Zoom. Sorry. Aduh, kirain Iya, di iya. Zoom. Kirain di Zoom. Sorry, maaf. Bisa diselingi dengan kata misalnya 0 terus 8 terus bisa gitu Bang. Janganlah. Ada kalau yang ada di Hadis Lebes Channel itu ada nomorku di situ. Hubungi nanti saya beritahu alamatnya. Terus nanti saya beritahu juga nomornya Bang Juma. Kalau melalui saya nanti tak kasih gitu ya. Lebih lengkapnya nanti ya. Yang ingin tapi dihimbau sih kepada saudara-saudara kita yang ada di Makassar ya dan sekitarnya ya, kapan lagi loh langka loh ini Prof Ali bisa ke Makassar. Arah ke Galesong. Sebelum Galesong Bang Handi ya itu ya. Patalasang itu kan di ini dekat kuburan Cina situ yang lapas narkoba gitu loh. Ya, betul. Pas di depannya gerbang lesehan bilik-bilik gitu loh Bang. Jadi teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ya silakan aja sebelum ketemu dengan Manahim Ali, Prof Manahim Ali kan bisa datang besoknya hari tanggal 30-nya. Ya nginap dulu di penginapannya Rumah Hobbit Bolangi gitu. Besok ya setelah jam 10 ikuti kegiatan. Di sana kan ada villa-villa, ada kamar-kamar kita siapkan. Tuh. Iya. Oh jadi dekat dari bilik-bilik kan danau tuh. Berarti ya dari pintu masuk itu naik ke atas gitu ya. Betul, pas gerbangnya Bang Handi. Nah, kurang lebih 10 menit sampai di tempat kita. Oke. Ikuti aja terus jalan naik tuh, yang di depan gerbang lesehan bilik-bilik. Udah 10 menit sampai di lokasi kita. Nanti ada gerbangnya wisata Rumah Hobbit Bolangi. Sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah Masjid Nur Maulida yang kita bangun. Ini apalagi sih Gitu, gimana Handi udah ada nyali mau keluar kandang, orang aku sendiri keluar rumah kok nyari oten mana adanya. Ketemu aja yuk Jakarta yuk. Kandang. Ini aku di Percetakan Negara 2 Jakarta Pusat nih. Nomor HP ku ada, telepon aku ketemu di mana, debat yuk. Mana sih lu? Orang aku di Jakarta muter-muter tiap hari. Mana sih? Ya udah kita doakan supaya segera masjid kita ya, supaya bisa dipakai untuk sholat pengunjung gitu ya Bang Juma ya. Itu isi intinya. Betul. Betul Bang Handi. Kedua nanti tentu peresmiannya insya Allah kita upayakan pada hadir semua nanti gitu. Pokoknya nggak ada yang hadir ya. Mulai dari ujung Aceh sampai Papua diundang dengan hormat, nanti ditentukan kapan begitu. Untuk masalah biaya transportasi silakan ditanggung masing-masing, jangan membebani kami. Gitu. Kita ya Bang Juma ya. Iya, insya Allah nanti kalau bulan puasa ya, insya Allah mungkin bulan puasa di tahun 2023 ini untuk Imam Tarwi mungkin saya sendiri Bang Handi. Wah, kalau belum ada jadwal, kelihatannya mungkin saya minimal setiap malam Ahad lah saya bisa jadi Imam Tarwi di sana. Mantap. Ayo. Insya Allah. Gue juga pengen subuhnya kita kajian kristologan gitu Bang. Nah, tanya jawab di situ ya. Betul. Nah, pas pagi selesai itu pagi cari sarapan menikmati segarnya udara. Benar sekali. Kalau ada teman-teman yang ingin kemudian membantu untuk pasang WiFi di masjid, ya lebih bagus lagi supaya bisa langsung live di masjid itu ketika kita ada kegiatan kan gitu Bang. Dari kota itu naik itu belum ada jaringan sama sekali ya Bang Juma, kabel naik. Ada kurang lebih 300 meter Bang. Insya Allah tarik bisa kabelnya. Bisa lah itu. Iya. Masuk Kabupaten Goa kan? Iya iyalah dalam kota pun itu Bang Andi. Kota. Dalam kota itu kan. Coba nanti hubungi bagaimana itu siapa ya? Atau Telkom apa ya nama IndiHome. Nah, Raja Ampatnya Goa, betul. Ada yang tahu tuh. Saudara kita Ayub bin Yahya Yusuf, betul. Bolangi Raja Ampat Nagoa. Nah, saya bertetangga dengan Raja Ampat itu satu dinding kami berdua.
Jadi wisata Raja Ampat itu satu dinding dengan saya. Bang Gitu, Juma, Bang Handi. Bang Juma banyak yang ingin nanya. Sebenarnya Bang Juma ini apa sih yang melatar belakangi kok Bang Juma tiba-tiba nongol kayak Jakir, seperti Jakir naiknya Indonesia gitu. Banyak yang nanya loh Bang Juma. Ya, rasa kasih sayang aja terhadap teman-teman yang lain kok bisa nyembah kepada makhluk yang nenen kan gitu ya. Gitu. Sama dong. Dan iya betul Bang Handi. Dan yang kedua, kita sangat khawatir gitu sepeninggal kita anak-anak ini jauh dari Al-Qur'an gitu kan. Nah, setelah mereka jauh dari Al-Qur'an, kemudian kita tidak bekali mereka dengan kajian-kajian kristolog, itu yang bahaya Bang Handi. Karena kenapa Bang? Berapa banyak lulusan pesantren setiap tahun? Kemana mereka? Kenapa mereka tidak mengajarkan tentang apa yang diterangkan di dalam Al-Quran? Laqad kafaral ladina qalu. Kenapa mereka nggak ngajarkan itu? Iya. Kan gitu Bang. Kemana mereka yang puluhan ribu manusia? Mereka disibukkan dengan berdakwah dari masjid ke masjid, sementara yang peduli terhadap gerakan gerakan misionaris itu masih minim sekali. Karena itulah kita terpanggil kemudian untuk sama dengan Bang Handi bahu-membahu untuk mengajarkan teman-teman di luar sana bahwasanya untuk menjadi pengikut Yesus yang setia wajib hukumnya menjadi Islam. Betul. Gitu Bang. Ya sama dengan saya. Dulu saya netizennya Bang Juma, Pak Desugi, ini orang siapa sih? Gitu ya, penasaran gitu loh. Saya cari-cari ada di grup WA. Ya, mulai dari situ gitu ya teman-teman. Artinya ternyata sekampung gitu loh. Dari Makassar juga gitu. Pada Togi, si Kamale Baji. Iya, si Kamale Bajin tuh Baturate. Baturate. Jadi gitu ya teman-teman. Beri kami semangat. Insya Allah ya selama hayat masih di kandung badan kita akan nggak berhenti di sini karena mereka juga nggak berhenti loh. Semakin hari semakin banyak cara mereka. Itu loh. Ada lagi nih Bang Juma berkembang nih. Itu Apa mereka tuh, Bang? memproduksi Bible berbahasa Arab. Mirip-mirip Al-Quran disebarkan kemana-mana loh. Iya betul. Sementara kita tidak pernah memproduksi terjemahan Al-Quran bahasa Yunani. Ya itu dia tuh. Kenapa ya? Ya gini Bang Handi. Iya. Jadi sesuatu yang benar itu Bang Handi tidak perlu dibenar-benarkan kan gitu. Karena kebenaran itu akan menampakkan kebenarannya sendiri. Jadi benda yang harum itu tidak perlu kemudian kita bungkus dengan parfum. Kenapa? Karena benda yang harum itulah yang akan semerbak wanginya bersama dengan tiupan angin. Kemana angin itu bertiup. Tapi sesuatu bangkai ya yang busuk agar dianggap sebagai sesuatu yang harum, maka harus dibungkus dengan penampakan yang semerbak mewangi. Tapi sebenarnya isi kandungannya itu adalah sesuatu yang busuk. Bagaimana cerminan untuk membedakan itu? Lihat lalat. Lihat lalat. Kalau ada orang yang kemudian selalu diajarkan kebenaran, disampaikan kebenaran, disampaikan titik tumpuh daripada kebenaran itu, dalam arti kata bahwasanya sendi-sendi kebenaran yang diajarkan oleh sebuah kitab, tapi ditolak, malah dianggap itu adalah sesuatu yang keliru, maka itu artinya dia lalat. Kan gitu. Contoh misalnya nih, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, tiba-tiba berubah menjadi halal. Nah kalau ada orang yang kemudian memakan itu sesuatu yang diharamkan secara mutlak, lalu kemudian dikatakan kami ini adalah pengikut daripada Yahudi, kami ini adalah Yahudi rohani, tetapi hal yang diharamkan itu dihalalkan, maka itu sama halnya dia lalat. Jadi itu analogi lalatnya kena di situ. Kan gitu Bang Handi. Coba lihat lalat itu. Sehebat apapun kita menuliskan ini sampah, ini kotoran, ini adalah bangkai dan seterusnya, mereka akan semakin cinta terhadap itu. Makanya Al-Quran menerangkan apa? Seumpama orang yang kemudian menyeru kepada orang-orang kafir itu laksana gembala, di mana orang kafir ini adalah hewan ternak yang mendengarkan suara, tetapi kemudian mereka tidak mengerti apa makna daripada isi suara itu. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran Bang Handi. Betul. Itu jelas itu. Makanya kita kemudian sebagai seorang muslim
di dalam Al-Quran itu pasti paham tuh maksudnya. Pasti paham. Sampah itu dituliskan ini adalah sampah, ini adalah kotoran, ini adalah bangkai. Tapi apakah kemudian lalat itu peduli? Tidak. Justru karena dengan adanya tulisan itu semakin suka dia. Makanya Al-Quran mengatakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Kenapa bisa seperti itu? Summum buktim umum fahum la yaqilun. Itu jelas itu bang. Perumpamaan bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan, selain suara, selain teriakan, tapi dia tidak mengerti apa makna suara itu. Contoh nih. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, seruannya jelas. Kata per kata membentuk kalimat, muatan daripada kalimat itu adalah mengajarkan agar manusia yang memiliki akal itu mengetahui bahwa Tuhan satu-satunya yang benar adalah Dia, esensi yang diajarkan, yang diperkenalkan oleh para nabi, khususnya Yesus. Dan mengenal Aku yang Engkau utus, berarti Dia adalah utusan. Apakah mereka mendengarkan suara? Ngerti, mendengar. Apakah mereka paham? Tidak. Laksana bembe, laksana kambing. Ketika ada sesuatu yang ingin terjadi terhadap kambing tersebut, kita teriaki, kambing lari, ada serigala, kambing lari, ada ular. Apakah kambingnya lari? Tidak. Dia hanya melongo, mbe. Dia nggak lari. Nah, sama seperti itu. Contoh misalnya gini, Bang Handi. Tidak setiap orang yang menyeru aku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kan gitu Bang Handi. Betul? Yohanes 14:6. Nah, iya betul ya kan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, lalu kemudian ada lagi dikatakan tidak setiap orang mengusir setan, bernubuat, bermujizat demi namaku, ya kan? Menyerah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Matius 13:50, pembuat kejahatan itu dilemparkan di neraka. Apakah mereka kemudian mau sadar? Tidak. Inilah yang saya katakan analogi lalat yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim, ayat Al-Baqarah ayat 171. Wa mathalul ladina kafaru, semisal Bang Handi menyeru kepada orang-orang kafir, kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'. Ya, seperti kemudian seorang penggembala Bang Handi ini meneriaki teman-teman ini, laksana meneriaki hewan atau binatang yang tidak mendengarkan selain hanya suara. Tetapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Mereka tuli bisu, maka mereka tidak paham. Saya kira begitu Bang Handi. Oh iya ya. Kita ini umat Islam itu ibaratkan adalah lebah, dan kemudian mereka diibaratkan adalah lalat. Seperti itu Bang. Ya. Kok kita jadi ceramah di sini Bang ini? Gak apa-apa. Tapi Yang punya room ini kemana ya Bang? Osnya kemana ya? Pak Desuki juga mau naik, banyak yang mau naik. Osnya kemana ya? Ya itulah teman-temannya dilema buat orang-orang di luar sana, bahwa ya kalau sekiranya itu benar ya katakanlah sesuai dengan apa isinya, jangan dibungkus-bungkuskan begitu. Enggak bagus lah kita membeli jalan kote, di luarnya bagus, isinya kan enggak bagus gitu loh, enggak enak dikonsumsi loh. Jalan kote apa sih di sini apa ya? Kalau jalan kote itu banyak di Makassar masih ada kah jalan kote itu? Postel apa? Postel apa? Ya, pastel apa ya? Pastel. Iya. Pastel. Kayak gitulah ya. Yang isinya itu loh ya, kayak bapau lah kalau di sini. Bapau itu putih loh, bersih, jangan isinya yang nggak enak gitu. Itu namanya membohongi publik. Nah ini juga lah yang selama ini kan kita luruskan. Tapi cenderung yang baik-baik gitu diserang sedemikian rupa. Dia membuat statement sendiri, bahkan dia buat buku, dia buka apa saja yang bisa dikonsumsi orang-orang sebagai pondasi mereka untuk menyerang ke segala arah. Giliran berhadapan dengan Kristolo Muslim, mereka juga nggak bisa membuktikan apa-apa. Itu kan sering terjadi ya Banyuma. Mengambil sumber-sumber yang dia buat sendiri gitu. Terus, iya betul. Iya, dijadikan hujah untuk menyerang ya. Bagaimana mungkin gitu loh. Gak bisa bro. Nah ini yang terjadi sekarang. Dan kalau ini yang sering dipakai dalam monolog,
Ya, Iya. nanti ya kan si KC dapat tempat di sana, menjadi temannya di sana gitu. Kan gitu kira-kira ya, Bang Juma ya. Iya betul betul. Betul Bang Handi, Iya, Masya makanya Allah luar biasa ini Bang. ya sudahilah teman-teman. Ya. Lanjut, Bang Juma. Handi ada yang Ya. mengatakan kita ke kiamat, katanya di sana ada Supiatul. Supiatul mana mau dialog dengan saya? Supiatul mana mau dialog dengan kita? Nggak mau lah sama kita dialog. Orang kayak gitu. Terus kemudian tentang kiamat, teman-teman, tentang kiamat itu cukuplah kita buktikan bahwa dia itu zong. Kalau kita masih melayani dia, artinya kita sama halnya memperbodoh diri. Betul. Bukankah falsafah di dalam ajaran agama Islam adalah suatu kesia-siaan ketika kita berdebat dengan orang yang ummi, orang yang jahil, ya, adalah suatu kesia-siaan ketika kita berdialog dengan orang yang jahil, orang yang kaslan, orang yang majnun, gitu, ya toh, Betul. kan gitu. Oleh karena itulah kemudian kita hindari orang-orang ini demi untuk kemudian jangan memberi ruang kepada mereka untuk melampiaskan hasrat mereka untuk kemudian menghina dan menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cukup sahabat-sahabat sudah membuktikan data yang disajikan kemarin itu hoax. Mereka menggunakan literasi dari Google, ternyata di kitab asli di sahihnya itu tidak seperti itu adanya. Dan yang berhak untuk menjelaskan kitab-kitab hadits itu adalah para ulama hadits, bukan mereka, bukan kita, apalagi mereka. Gitu Bang Handi ya. Ya, setuju. Jadi ya dihimbau sih percuma lah berjamaah orang kayak begitu. Lebih baik biarkan saja dia bermanuver, dia bermain sendiri. Nanti juga kan dia akan tergelincir sendiri. Itu aja sih. Cukup sudahlah. Kenapa ada ya Imam Syafi'i berkata begini, aku tuh happy tuh berdiskusi sama 10 orang cerdas daripada berdiskusi 1 orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh ini sangat berpengalaman di bidang kebodohannya begitu. Apakah kita mau masuk jadi orang ikut berpengalaman di bidang bodoh? Kan nggak juga gitu. Makanya tinggalkan, nggak ada manfaatnya. Itu sih dari saya. Jadi diskusi itu jangan terlalu berhadap ada sama mereka, karena ya kayak si kiamat, kayak si Ferguson ini ya ilmunya yang nggak ada toh. Kalau masih dijadikan teman ya buat apa? Biarkan dia saja. Tapi yang problem ini masih banyak juga sih saudara-saudara kita, apa ini benar-benar muslim diajak naik atau pura-pura jadi muslim, dijadikan semacam apa ya, mainan gitu, lebih bermanuver untuk hujatan gitu. Ya dihimbau ya lebih baik tidak berjamaah lah, nggak ada gunanya. Biarkan saja dia, itu urusan kami lah. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham masuk kami di sini ya. Ini hostnya kemana ini Bang Juma? Mungkin ini beliau muslim kah Bang? Muslim dia. Oh, Bro Adi, hello brother. Soalnya saya juga ada keperluan nih, mau keluar Bang Juma jam 7 ini, ada perlu sedikit, biasalah. Banyak tetangga yang harus ditolong. oh iya betul. Kita bubar aja kali di sini dulu ya, kita tutup live-nya. Oke, Kita Bang. cari tempat yang lebih apa ya namanya, ada semacam teman sharing yang berakal lah gitu. Iya betul Bang Handi, betul. Ditutup dulu Bang Juma, silakan. Bang Handi lah yang tutup. Oke. Saya suka narasi-narasi yang Anda bangun gitu. Logikanya itu kena sampai ke tumit. Silakan Bang. Bukan sampai ke ubun ngebul. Dari ubun-ubun ke tumit maksudnya. Oke, thank you. Oke, teman-teman semuanya yang ada di live chat Zulkifli M. Abbas, sekali lagi diingatkan bahwa yang berada di daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, tanggal 1 Februari nanti bergabung di Rumah Hobbit. Di sana nanti akan ada guru besar kita, Prof. Ali, yang memberikan edukasi kepada kita semua. Jadi karena ini sulit untuk di-live-kan, lebih baik offline saja. Silakan merapat ke sana ya, teman-teman. 1 Februari. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang koordinasi. Bisa melalui HP saya di Andis Live Channel, di situ ada nomor saya, nanti akan saya daftarkan. Itu pertama. Kedua, mari kita doakan supaya segera mungkin semoga pembangunan Masjid Maulida yang ada di Rumah Hobbit cepat selesai agar bisa dipergunakan nanti sholat tarawih yang akan datang.
Yang ketiga, Amin ya rabbal alamin. yang ketiga ya jangan lupa tetap berbagi apabila ada yang berlebih. Yang keempat, mari kita saling mendoakan, terutama kepada adik kita ini Zulkifli M. Abbas, tetap diberi kesehatan agar beliau tetap Amin eksis ya rabbal bersama kita alamin. semua. Masya Allah. Banyak yang mendoakan saya hari ini, Kandaku Bang Allah Handi. Masya Allah. Terima kasih banyak atas doa-doa antum semua. Dan saya juga mewakili Bang Handi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian, terkhusus yang ada di Komal TikTok. Kami mohon supaya channel kami itu di subscribe ya, channel Bang Handi Slebas dan juga Zulkifli M. Abbas Official. Jadi sekali-sekali main di channel kami. Di channel kami itu live komennya itu lebih seru gitu. Ya, betul. Ya sangat seru kalau di YouTube itu. Seru dan ya sangat luar biasa mereka. Dan Mereka chatnya itu adalah- Bang Joma, saya tambah chatnya itu terus ada sepanjang masa. Jadi chat-chat Anda mohon diperhatikan karena tidak akan dihapus, sepanjang masa ada di sana. Iya, Gitu kalau di kira-kira. Komal hilang kayaknya Bang ya. Hilang. Tapi kalau di channel YouTube tapping Anda itu akan tersimpan sampai kapanpun gitu. Ya, betul. Iya. Jadi saran saya yang ada di YouTube tidak usah ke TikTok, yang di TikTok ini sering-sering main di YouTube gitu Bang Handi. Betul, sama. Benar ya? Ya, betul. saling silang aja begitu. Karena apa yang ada di TikTok kita akan siarkan ke YouTube. Kenapa harus ada di YouTube? Karena di YouTube itu adalah jejak digitalnya itu nggak pernah hilang. Manakala nanti saya sudah tidak ada di muka bumi ini, Bang Juma sudah tidak ada generasi berikutnya seperti Ahmad Didat sudah nggak ada, ya kita ini melanjutkan. Tapi jejak digital beliau masih bisa kita nonton di YouTube. Itulah yang membuat kami termotivasi gitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa berbagi, jangan lupa menuntut ilmu yang bermanfaat menemani kita nanti di akhir kelak. Ada 3 ya, Bang Juma ya. Iya betul Bang Handi. Bisa diterangkan Bang Satu Juma lagi. di YouTube? Satu lagi Bang Handi, bentar. Iya. Satu lagi Bang Handi. Jadi kalau misalnya TikTok ini di live kan tidak mungkin dia tersimpan kan gitu ya sampai berjam-jam gitu ya kan. Jadi materi dialog kita itu tersimpannya hanya di channel YouTube. Sementara kita membutuhkan materi-materi ini secara bersanad sampai kepada anak keturunan kita. Nah, dengan saudara-saudara yang ada di TikTok ini masuk ke channel kita, kemudian like, subscribe channel kita, maka channel-channel kita itu akan semakin kuat. Channel kita kuat dan ya pihak YouTube juga melihat bahwasanya channel ini sangat dibutuhkan oleh khalayak banyak sehingga dipertahankan gitu. Nah, sangat disayangkan kalau di TikTok saja begitu live-nya sudah selesai, materi yang disajikan begitu banyak, hilang begitu saja. Tapi kalau Anda semua masuk di YouTube, kemudian like, subscribe channel kita di sana, maka channel kita akan semakin kuat. Begitu hari ini kita sudah tidak ada, maka besok dan lusa dan seterusnya anak keturunan kita masih bisa menyimak apa yang pernah kita dialogkan, dan itu menjadi amal jariah kan gitu. Ilmu bermanfaat, kemudian amal jariah dan juga apa, ilmu bermanfaat, Doa anak soleh. apalagi Bang Handi, anak Doa. yang soleh dan seterusnya gitu. Benar ya Bang Handi ya? Betul. Nah, karena itulah kemudian saya mewakili teman-teman yang ada di Apologet Muslim mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube. Kiranya antum semua dimudahkan urusannya oleh Allah, yang rezekinya lagi ada gangguan, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, yang lagi sakit agar diangkat penyakitnya, dan kemudian dibahagiakan bersama dengan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Bang Handi ditutup Bang. Ya, terakhir himbauan ini ada prakarsa memang kami dari Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang juga yang amirnya adalah Zulfikar Official. Bang Juma salah satu adalah Dewan Suro, Pak Sugi Kristologi Dewan Suro, dan banyak sekali di sana bahwa pesan kami adalah melalui amir kami Zulfikar Official sering mengumandangkan bahwa hindari menonton channel-channel yang bukan berbau Islam, atau hindari channel-channel Kristen karena isinya hanya seperti itu. Kenapa? Anda kalau ke sana berjamaah berarti Anda secara tidak langsung tersedot kuota Anda menonton iklan, artinya Anda adalah jamaah di sana begitu ya. Jadi sekali lagi hindari menonton channel-channel yang tidak edukatif.
Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi mari kita saling mendoakan agar kita tetap menjadi Islam yang kafah. Mari saling membantu, saling tolong menolong karena kita semua adalah bersaudara. Terima kasih buat semuanya. Maaf segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Handi. Kita isya dulu, habis itu kita monitor di mana kita berlabuh. Oke. Kita cari komal-komal yang kita mau terapi malam ini. Oke? Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.